Orang tuanya kan panen dosa. Kenapa silahkan? Silahkan apa? Kalau ada yang datang suka anak Anda, silahkan lamar, menikah. Kenapa harus pacaran dulu? Banyak orang bilang, saya sampai pernah dipanggil di podcast nasional, saya tidak usah sebutin, tapi beberapa podcast gitu ya. Ada yang non-muslim, ada yang muslim gitu, ngundang. Mungkin ada teman-teman sebagian sudah nonton. Ada yang sempat nanyakan sama saya gini, Ustadz kan bilang menikah itu nggak usah pacaran dulu. Nyebar tuh, ya apa yang kami sampaikan. Terus gimana caranya saya kenal pasangan saya kalau saya tidak pacaran dulu? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita sebagai seorang muslim memuji, memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan dua susunan kata ini, Alhamdulillah, sebagai kata syukur, berterima kasih kepadanya. Terlalu banyak nikmat Allah yang tidak bisa lagi kita hitung. Dan Allah memang sudah kekalkan dalam firman-Nya berhubungan dengan masalah itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin coba-coba menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Sudah terlalu banyak air, oksigen, cahaya, makanan, minuman, pakaian, transportasi. Mungkin yang sudah berumah tangga juga tahu tentang masalah interaksi biologis halal, keturunan, orang tua, dan macam-macam hal yang sudah kita nikmati selama ini. Dan akan kita nikmati terus sampai salah seorang di antara kita meninggal dunia. Hanya bedanya orang-orang beriman itu masih melanjutkan estafet kenikmatannya tapi lebih abadi. Yaitu ke surga nanti kelak. Asal selama di dunia mereka patuh. Dan tentu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita bertemu semua pada hari ini. Dan jazakumullah khairan para alumni Uhud sudah merespon undangan kami. Walaupun memang jumlah yang kami harapkan itu lebih banyak yang datang. Karena kita sudah mempersiapkan undangan cukup banyak. Mungkin ada 1 dan 2 teman-teman kita yang masih ada halangan. Semoga nanti mungkin bisa mendapatkan cuplikan ceramahnya atau mengikuti secara online. Dan tentunya perlu kita renungi bersama-sama. Kalau seperti hari ini kita sama-sama masih bisa membuka mata kita. Kita masih bisa melanjutkan estafet kehidupan. Ini adalah hari emas kita. Hari yang paling mahal dalam hidup kita. Karena sesuatu yang lalu sudah berlalu. Sesuatu yang akan datang kita belum tahu apakah kita masih bisa hidup atau tidak. Hari ini dan setiap hari Bapak Ibu membuka matanya, jadikan sebagai hari emasnya. Anggap ini hari terakhir kita hidup. Hari di mana kesempatan emas kita meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah masa lalu kalau kita sudah kerjakan. Kalau ada yang belum kita sempurnakan, kesempatan kita sempurnakan ibadah itu. Kalau ada yang belum kita kerjakan, kesempatan kita kerjakan. Dan kalau di masa lalu ada dosa-dosa dan pelanggaran, hari ini kesempatan kita taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selalu saya ingatkan diri saya dan setiap kali kajian di berbagai tempat di masjid ataupun di tempat-tempat kajian secara umum, kami katakan adalah ini hari emas, maka jangan disia-siakan. Setiap kali di depan mata ada satu peluang amal soleh, maka segeralah raih peluang itu. Apakah itu berzikir, apakah itu berdoa, apakah majelis ilmu, apakah silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, minimal misalnya berkata-kata yang baik ataupun tersenyum dengan saudara muslim, maka lakukan. Dan anggap semua ibadah yang sedang kita kerjakan adalah ibadah yang terakhir kita. Mungkin sesudahnya kita tidak bisa tersenyum lagi, tidak bisa sedekah lagi, tidak bisa silaturahim keluarga lagi, tidak bisa hadir majelis ilmu lagi. Dan pada hari kiamat nanti akan ada 3 golongan orang-orang yang menyesal. Ada yang sifatnya menyesal abadi selamanya, itu adalah orang-orang kafir, musyrik dan orang-orang munafik. Karena mereka masuk neraka tanpa bisa keluar selamanya, khalidina fiha. 24 jam disiksa dan ini penyesalan abadi. Oleh karena itu kalau diantara kita punya kenalan, punya kerabat orang non-muslim, tawarkan Islam. Masalah dia terima tidak terima itu urusan kedua. Yang penting sudah kita tawarkan. Karena kalau dia meninggal dalam keadaan sudah syahadat saja, maka masuk surga. Walaupun ada dosa-dosa yang mungkin yang dia lakukan sebagaimana jenis penyesalan yang kedua. Yaitu orang-orang mukmin dikenal dengan istilah usatul mukminin. Orang-orang mukmin yang masih ada dosa-dosanya, namun dosanya dominan sehingga mengalahkan amal solehnya dan dia harus ke neraka dulu. Maka ini juga ada penyesalan. Walaupun kita tidak tahu berapa lama dia disiksa.
Namun sebagaimana kita tahu Bapak Ibu sekalian, kalau orang ditonjokin saja, dijambak rambutnya misalnya, ditendang perutnya sudah sakitnya luar biasa. Nah, apalagi mungkin 1-2 kali, apalagi kalau digebukin sampai setengah jam, sampai 1 jam. Banyak orang yang sudah meninggal dunia dengan hukuman seperti ini. Di neraka itu walaupun kita lewat sehari 2 hari, tapi tetap saja 24 jam disiksa dan penyiksanya adalah Zabaniyah. Pernah dengar Zabaniyah? Itu penjaga neraka yang Allah bilang falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Para ahli neraka silakan panggil sekutu-sekutu mereka dan kami akan panggil Zabaniyah. Dalam sebuah hadis disebutkan Zabaniyah itu malaikat penjaga neraka yang menyiksa. Itu kalau seseorang menunggangi kuda kecepatan tinggi 100 tahun, mereka masih belum bisa melewatin dari awal pundak ke leher Zabaniyah. Saking besarnya malaikat-malaikat tersebut yang akan menyiksa. Jadi juga penyesalan. Oleh karena itu maksimalkan hari kita ini. Kalau masih ada dosa masa lalu segera taubat. Ada yang kurang kita amalkan gitu. Kita segera sempurnakan maksud saya dari amal-amal soleh. Dan penyesalan yang ketiga adalah penyesalan orang-orang beriman yang masuk ke surga. Tapi amal solehnya sedikit. Sehingga misalnya mereka masuk ke surga itu, anggaplah angka ini sebagai contoh. Level surga 100. Seluruh amal dia setelah digabungkan, dia hanya bisa sampai ke level 30 misalnya. Misalnya dia hidup 50-70 tahun, seluruh amal solehnya hanya bisa menyampaikan dia ke level 30. Nah di saat itu, firman Allah SWT berlaku, khalidina fiha, kekal selamanya. Artinya sekali dia masuk ke level 30, dia akan di level 30 tidak bisa pindah. Kekal selamanya di situ. Jadi nanti kalau dia bertemu dengan temannya, kerabatnya, ternyata kerabatnya ini karena selama ini rajin puasa Senin Kamis, rajin berzikir, yang selama ini selalu dianggap remeh, sudahlah cuma puasa Senin Kamis kan cuma sunnah, cuma zikir habis sholat. Tapi kan amal sholat itu sifatnya akumulasi, diakumulasi. Sehingga teman atau kerabatnya tadi berada di level 35 saja atau 40, fasilitasnya lebih bagus. Di saat itu dia tidak bisa lagi pindah yang tadi 30 ini ke level temannya atau kerabatnya tadi. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu yang Allah memang rahmati. Misalnya suami dan istri mereka saling mendukung dalam amal saleh, mungkin itu bisa bertemu, diangkat ke level yang di atasnya. Tapi umumnya orang akan kekal di keadaan tersebut. Dan di saat itu ahli surga yang memiliki level-level di bawah, amalnya selalu pas-pasan, itu akan menyesal. Mereka akan menyesal, coba dulu saya di dunia itu juga zikir habis sholat. Coba saya selalu jaga zikir pagi petang. Coba sholat duha saya rutin 4 rakaat misal. Nah itu juga termasuk penyesalan. Oleh karena itu kita harus maksimalkan dan kita bersyukur. Termasuk insya Allah kita ketemu hari ini. Saya dan Bapak Ibu luangin waktu karena kita ingin duduk bersama-sama. Untuk mengait lagi, menguatkan lagi ukhuwah di antara kita. Setelah dulu sama-sama mungkin safar, umroh ataupun haji. Dan juga kita hadir dalam majelis ilmu. Karena ini majelis paling mulia di muka bumi. Majelis ilmu adalah majelis yang paling mulia dihadiri oleh para malaikat. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, orang-orang hadir majelis ilmu itu kalau tulus, maka akan dikatakan pada saat mereka mau bubar, bubarlah dalam kondisi diampuni dosa-dosa kalian. Dan dalam sebuah hadis yang lain, orang hadir dalam majelis ilmu itu kalau dia tulus karena Allah, maka dipastikan dapat pahala haji lengkap. Nah, kita tahu kalau sudah pernah haji tidak asing, kita harus meluangkan waktu, harta, ya, energi semuanya ekstra. Tapi kita bisa dapatkan dengan majelis ilmu yang mulia. Maka alhamdulillah atas semua nikmat itu. Tinggal Bapak Ibu bagaimana mempertahankan sampai wafat, sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Cukuplah yang lalu-lalu dengan kelalaian-kelalaian. Sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang pantas untuk diidolakan, dijadikan sebagai suri tauladan, dan orang yang mengikuti semua seluk-beluk kehidupannya, menciplak hidupnya, itu menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang menjadikan Nabi sebagai suri tauladan dan mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan ibadah kepada Allah sebagaimana sudah tidak asing bagi kita satu kali salam hormat kepada Nabi SAW akan dibalas oleh Allah dengan 10 salam. Dan salam Allah ini artinya pelipat gandaan pahala, pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya semoga kita akan selalu berada di atas sunnah-sunnahnya dan juga kita nanti kelak di surga bersama beliau di derajat yang tinggi. Allahumma amin. Untuk pertama-tama saya mau mengucapkan lagi, saya ulangi lagi jazakumullah khairan karena teman-teman sudah merespon undangan kami dan
uh, sudah sempat kita lakukan dan buat sebenarnya taklim untuk jemaah Uhud. Kemudian dengan adanya haji, adanya kesibukan-kesibukan yang lain gitu ya, akhirnya membuat sempat tertunda. Tapi insya Allah mulai hari ini ke depannya kita akan coba rutinkan sekali atau 2 kali sebulan. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal terima undangan dan akan datang respon, dan insya Allah nanti ke depannya, untuk hari ini kita masih tema bebas. Ke depannya saya akan bagikan buku. Nanti Bapak Ibu continue untuk taklim. Sehingga nanti kita membedah buku sampai selesai insya Allah. Baik, karena sekarang berhubungan dengan masalah liburan. Ini masalah liburan keluarga. Makanya saya sempat bilang sama tim juga, bagi jemaah yang mau bawa anak-anak mereka, silakan kita buatkan juga program gitu ya. Dan metode yang kami gunakan dalam dakwah cukup banyak. Selain kajian rutin di masjid, saya lihat di sini ada beberapa teman-teman biasa hadir, seperti di Blok M ataupun kajian-kajian di majelis taklim atau di rumah. Juga kami gunakan metode yang lain. Insya Allah nanti pekan depan tepatnya ya, tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli kita ada manajemen rumah tangga Islami. Itu memang salah satu tema yang kami susun untuk rekreasi keluarga. Jadi kita datang ke hotel, nanti di sana ini Rancamaya di Bogor. Kita akan datang tanggal 3, check-in hotel, kemudian hari Ahad kita check-out tanggal 5. Nanti akan ada 5 sesi pertemuan dengan saya. Mulai dari Jumat malam, selepas makan malam dan sholat maghrib isya di jamak karena umumnya musafir. Kecuali teman-teman yang dari Bogor mungkin. Kemudian subuh kita akan sholat tahajud bersama-sama, berjamaah saya akan imami. Kemudian kita akan zikir, sholat subuh dan zikir dulu. Setelah itu baru ada sesi yang kedua. Habis itu ada outdoor activity, kita ada game dengan keluarga, nanti tim kami yang bantu insya Allah. Lalu sampai duhur sampai asar istirahat, habis itu kita akan masuk sesi ketiga dengan saya habis asar sampai menjelang maghrib, kemudian kita break sholat. Tentu di sesi ini semuanya ada coffee breaknya. Kemudian nanti kita ada sholat maghrib isya, makan malam, lalu habis isya sesi yang keempat, terakhir itu habis subuh hari Ahad. Nah bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja, kami ada kelas sendiri buat anak-anak remaja, dengan tentu pengajarnya sendiri karena saya yang bersama dengan orang tuanya. Dan untuk anak-anak kecil juga ada kelasnya sendiri. Nanti insya Allah sebentar Bapak Ibu yang bawa anak-anak akan bisa tanya anak-anaknya belajar apa saja. Kami sudah adakan khusus untuk kelas anak-anak, kalau yang bawa tadi di kantor kami yang baru. Ya kurang lebih mungkin 100 meter dari sini. Insya Allah aman di sana, ada security segala macam dan ada tim yang membantu masalah itu. Ada juga bagi teman-teman yang bisnis, ya, itu kita ada kelas seminar sehari. Namanya Gazu Academy. Ya, Gazu Academy ini khusus untuk membahas kitab buyuk. Buku atau kitab dalam buku-buku fikih dan hadis bicara masalah transaksi jual beli. Itu biasanya kita adakan di pusat kota Jakarta dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan Alhamdulillah sudah 2 kali kita buat Gazu Academy 1 dan Gazu Academy 2 dan terus akan berlanjut tentunya. Kalau tadi manajemen rumah tangga Islam itu 1 sampai sesi 20. Itu kita bahas tentang, dan diantaranya akan kita singgung pada hari ini, tentang dasar sekali definisi pernikahan, tujuan pernikahan dan segala macam. Kemudian kita akan bahas di manajemen rumah tangga Islami 2 tentang hak suami istri, hak kerabat, hak orang tua, hak anak. Bagaimana memilihkan nama yang baik untuk anak-anak, akikahnya, kemudian pendidikannya dan seterusnya. Dan ada manajemen rumah tangga Islami 3 sampai 20 itu berbicara tentang 40 kiat mempertahankan rumah tangga. Itu memang rekreasi keluarga. Karena saya lihat biasanya seringkali orang ribulan kayak sekarang, anak liburan mereka nggak tahu mau kemana. Akhirnya membuang waktu yang kita sayangkan sekali, kadang-kadang pergi ke kolam renang. Ya. Ada wanita berhijab besar, laki-lakinya mungkin pakai kopiah, tapi di sebelahnya orang malah terbuka semua auratnya. Kenapa? Karena liburan anak-anak. Misal contoh, atau ke tempat-tempat yang keliru akhirnya. Nah ini mungkin untuk mengisi liburan seperti itu. Dan insya Allah ada beberapa metode-metode yang lain, seperti tablik akbar dan yang lainnya. Nanti teman-teman bisa ikutin di media kami tentunya. Baik, berhubungan dengan tema kita hari ini, saya lebih membahas ke masalah rumah tangga. Poin pertama yang saya ingin ingatkan, Bapak Ibu tentu di sini yang sudah berumah tangga, tidak asing itu. Karena kita sudah berumah tangga, cuman saya ingin ke poin masalah niat. Kalau ada orang di antara kita di sini yang hadir, sudah berumah tangga 10, 20, 30 tahun misalnya.
Namun waktu awal dia menikah itu niatnya karena suka saja. Tertarik, paras wajah, postur tubuh, tertarik karena ekonomi, misal karena orangnya kaya, punya jabatan, atau karena faktor umur, karena kebetulan memang sudah saatnya menikah, teman-teman kita semua sudah menikah, atau apa saja faktor-faktor yang lain berhubungan dengan masalah urusan duniawi ini. Di ruangan ini, di tempat kita ini, saya mengajak Bapak Ibu mengubah niatnya. Ubah niatnya. Karena pernikahan itu adalah bahtera pahala yang paling besar. Begini memahaminya. Kalau seseorang di antara kita puasa misalnya, dia berada di bahtera pahala puasa, pahalanya terus berjalan, argo pahalanya berjalan, hitungannya berjalan, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Selepas azan maghrib sudah nggak ada lagi pahala puasa. Nah, kalau orang berumah tangga dari mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal dunia, bahkan sudah meninggal pun bisa berjalan pahalanya. Kapan itu terjadi? Detik demi detik umur kita akan bernilai pahala. Kapan itu terjadi? Kalau diniatkan karena perintah agama. Jadi detik ini Bapak Ibu yang sudah menikah bisa mengubah niatnya. Kalau dulu hanya sekedar suka, hanya sekedar desakan umur, faktor ekonomi, diubah niatnya. Semua karena perintah agama. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Ini juga berlaku pada anak-anak muda. Anak-anak dari sini yang hadir, yang remaja, sekarang nanti Anda akan masuk ke jenjang seperti kami. Kami juga seperti itu dulu. Anak-anak, tahapnya kemudian remaja, habis itu menikah, menjadi status suami ataupun istri, nanti lama-lama pindah menjadi status ayah dan ibu, lalu kemudian tua dan meninggal. Itu sudah proses manusia begitu. Jadi ananda-ananda juga yang masih muda, masih remaja, belum berumah tangga yang hadir, maka juga sama. Nanti kalau berumah tangga diniatkan bukan hanya sekedar suka, tapi karena agama. Kerjakan pernikahan itu karena perintah agama. Karena Nabi SAW memerintahkan dan menjadikannya sebagai sunnahnya. Itu dulu yang pertama. Sehingga setiap detiknya ya, kalau mungkin bahasa saya supaya mudah disederhana difahami, kita berstatus suami, berstatus istri, berstatus ayah dan berstatus ibu, status saja sudah berpahala. Karena status ini diperintahkan dalam agama, asal Anda niat itu. Status saja. Misal contoh teman-teman laki-laki di sini sebagai status suami. Misal belum punya anak, baru menikah. Selama kita berstatus suami, ada istri di rumah menunggu, kita keluar rumah cari nafkah, kita lagi kumpul sama teman, hadir majelis ilmu misalnya. Tetap status ini ada pahalanya. Karena kita sedang berstatus sesuai dengan syariat. Teman-teman kita akhwat yang jadi istri di rumah, status istri saja di rumah itu sudah pahala. Karena memang dia berstatus istri sah gitu ya. Dan ini syariat, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia lebih tinggi. Statusnya menjadi ayah karena sudah punya anak, status menjadi ibu. Dan tolong garis bawahi poin penting, Islam memandang status terbaik adalah status suami ataupun istri dan ayah juga ibu. Bukan doktor, bukan profesor. Titel dunia dalam Islam tidak dilihat, itu baru datang di tahun-tahun kita ini, di kehidupan kita. Di zaman Nabi SAW tidak ada titel akademik. Tidak ada sekolah dan universitas yang sifatnya pendidikan formal. Ya. Jadi kalau orang sudah mencapai titel seorang suami, apalagi sudah punya anak jadi ayah atau istri dan pindah ke ibu, ya, dilengkapi dengan ibu, maka itu titel yang terbaik dalam Islam. Apa maksudnya? Jangan ditunda pernikahan, jangan dijadikan sebagai bahan coba-coba saja, tapi jadikan sebagai memang ajang pahala yang besar gitu ya, ajang pahala yang besar. Bagi bapak ibu yang sudah punya anak-anak remaja, jangan dipersulit pernikahan mereka. Saya sering terima keluhan-keluhan masuk di kajian kami, anak-anak muda yang sudah hijrah. Mereka memang masih kuliah, belum bekerja. Tapi mereka setelah hijrah, ikut taklim, mulai tersentuh secara keimanan, mereka jadi takut kepada Allah. Di kampus banyak cobaan nih, banyak lawan jenis, tidak berhijab, teman-temannya sering kumpul, ajakannya ke diskotik, ke karaoke, ke bar. Ini semua arahnya ke perzinahan. Karaoke duduk sama lawan jenis ditemanin. Temannya perzinahan itu, kumpul sama lawan jenis yang bukan mahram adalah minuman keras, narkotika. Ini rusak semua ini. Oleh karena itu
Kita harus pahami poin bahwasanya memudahkan pernikahan bagian daripada hal yang baik. Berapa banyak orang tua, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, kalau memang berpapasan Anda kebetulan yang saya kasih contoh, tapi saya tidak bermaksud. Berapa banyak orang tua, mereka tidak merasa bersalah pada saat anak gadisnya dijemput di malam minggu oleh pacarnya untuk pergi jalan-jalan. Tante, om, saya jemput ya. Ya, silakan nak. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, yang bilang silakan ini, kira-kira silakan apa? Silakan zina. Itu bahasa langsungnya. Silakan bawa anak saya, nggak apa-apa. Terus nanti naik motor berduaan, naik mobil berduaan, itu nggak gandengan kira-kira? Nggak sentuhan kira-kira? Nggak ciuman kira-kira? Nggak tatapan kira-kira? Dan Allah sudah mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina. Itu semua prosesnya. Melihat, menyentuh, mencium, lama-lama kemaluan dengan kemaluan. Orang tuanya kan panen dosa. Kenapa silahkan? Silahkan apa? Kalau ada yang datang suka anak Anda, silahkan lamar, menikah. Kenapa harus pacaran dulu? Banyak orang bilang, saya sampai pernah dipanggil di podcast nasional, saya tidak usah sebutin, tapi beberapa podcast gitu ya. Ada yang non-muslim, ada yang muslim gitu, ngundang. Mungkin ada teman-teman sebagian sudah nonton. Ada yang sempat nanyakan sama saya gini, Ustadz kan bilang menikah itu nggak usah pacaran dulu. Nyebar tuh. Ya apa yang kami sampaikan. Terus gimana caranya saya kenal pasangan saya kalau saya tidak pacaran dulu? Lalu bagaimana kalau, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau sampai terjadi perceraian? Kan dirugikan. Lalu saya tersenyum, saya jawab begini. Memulainya bukan dengan pacaran. Pacaran itu sama dengan biologis. Ya kan? Benar gak? Gak ada dukungan buat saya nih. Pacaran itu sama dengan biologis. Orang pacaran itu kan dia ngerasa pacarnya itu milik dia, bukan? Gak boleh ada yang ganggu, gak boleh ada yang ini. Dia ngambek kalau cemburu. Kan itu seperti suami istri kan? Sama dengan itu sebenarnya. Sama dengan, ujungnya biologis nanti. Sekarang cuma tatapan, ungkapin rasa cinta. Oh, orang pegang tangan, ciuman, ujung-ujung kemaluan. Sama dengan biologis. Makanya pacaran dalam Islam setelah akad nikah, bukan sebelumnya. Tapi bagaimana caranya mengenalnya? Saya bilang waktu itu di acara podcast. Sekarang orang kalau baru mau pacaran dengan orang baru mau menikah. Kalau kita bicara ini menikahnya tanpa pacaran. Kan sama-sama star. Ini baru kenal, ini baru kenal. Begitu kan? Ini kan baru kenal. Orang baru pacaran hari ini kan baru kenal. Masih baru mau kenal karakternya, masih mau kenal perangainya, masih baru mau kenal keluarganya, masih baru mau kenal hobinya kan kan? Ini nggak bisa biologis, nggak bisa sentuhan karena haram. Ini boleh, ini nggak boleh punya anak karena kalau anak dari zina, anak haram. Nggak ada penisbatan nasab, tidak ada warisan di antara mereka. Kalau anak perempuan tidak boleh si pemilik sperma jadi walinya. Kalau ini boleh. Startnya aja sudah beda. Terjadi interaksi biologis halal, terjadi di situ ada pahala. Ya, kata Nabi SAW, di kemaluan kalian, untuk sahabat-sahabat miskin datang lalu berkata begini, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya pergi mendapatkan derajat-derajat tinggi di surga. Kami sholat, kami puasa, mereka puasa, kami jihad, mereka jihad, tapi mereka punya pahala karena hartanya banyak diinfakkan. Kami nggak punya itu, kami miskin. Lalu kata Nabi SAW, Allah menjadikan banyak sekali sumber pahala kalian yang menyaingi sedekahnya orang kaya. Nabi sebutkanlah tasbih, setiap tasbih dihitung sedekah, tahlil, la ilaha illallah sedekah, setiap tahmid, alhamdulillah sedekah, menyuruh pada kebaikan sedekah, melarang kemungkaran sedekah gitu kan. Lalu Nabi SAW bilang, dan di kemaluan kalian ada sedekah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami, dapat kenikmatan biologis karena hasil menikah, halal itu ya. Kami dapat pahala, Nabi SAW bilang apa? Kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, ini zina tadi. Dapat dosa enggak? Sahabat diam, sudah tahu pasti dapat dosa zina itu. Bagian daripada induk dosa besar, itu kan? 7 dosa besar yang membinasakan diantaranya zina itu. Maka kata Nabi SAW, begitu juga kalau yang halal. Jadi artinya setiap sentuhan sama istri atau suami, setiap tatapan mata, setiap ciumannya sampai biologisnya pahala. Sebagaimana zina semuanya haram.
Nah seperti itu. Ya. Lalu saya bilang, kalau di sini ada interaksi biologis halal, ada hubungan keluarga karena sudah keluarga sama keluarga kenalan, mungkin nanti ada punya anak, ini kekuatan hubungan batinnya kuat sekali dibandingkan dengan orang cuma pacaran, apalagi cuma coba-coba gitu ya. Jadi startnya sudah beda. Terus tadi pertanyaannya gimana kalau terjadi perceraian? Saya bilang apa bedanya dengan kalau terjadi putus di sini? Ini nggak cocok putus. Orang menikah juga nggak cocok ya cerai. Sama aja, cuma bedanya ini sesuai dengan prosedur. Ini nggak sesuai dengan prosedur. Dan untuk berbicara perceraian, persentase pernikahan di dunia ini dengan perceraian itu jauh lebih banyak persentase kebahagiaan dan pernikahan. Bapak Ibu di sini yang hadir, nggak usah kita banyak-banyak. Misalnya 100, 200 berapa orang kita yang datang. Tadi saya dapat listnya hampir 200-an kalau salah yang hadir. Nah, misalnya kita yang sudah berumah tangga sini, kita bisa lihat persentase yang bertahan rumah tangga dengan yang tidak bertahan rumah tangga. Pasti kita temukan yang bertahan rumah tangga lebih banyak, gitu ya. Berarti memang itulah gambaran masyarakat kita. Mayoritasnya orang bertahan rumah tangganya. Ada yang cerai mungkin karena tidak cocok, ada permasalahan dan segala macam. Tapi itu bukan jadi tolak ukur karena persentasenya lebih kecil. Jadi kalau orang langsung berbicara nanti kalau tidak pacaran nanti bercerai, ini keliru. Perceraian bisa terjadi walaupun orang pacaran sebelumnya. Berapa banyak orang pacaran 10 tahun ternyata baru 2 bulan nikah cerai. Kan begitu. Nah banyak sekali anak-anak muda yang datang dan mengeluh begini. Ustaz, kami sudah hijrah, fitnah terlalu besar di kampus kami. Lalu kami coba bicara sama orang tua, sebagaimana Ustaz pernah bilang, coba bicarakan. Saya pernah bilang nasihat anak muda, bicara baik-baik sama orang tua, sebutkan keutamaan pernikahan, sebutkan bahayanya, efek pergaulan yang ada di kampus, misalnya khawatir. Seperti itulah. Kami sudah bicara tapi bahasanya orang tua kami, kamu mau kasih makan apa? Nanti bagaimana kuliahmu terbengkalai enggak? Dan segala macam alasan duniawi. Gitu kan? Dan ini orang tua yang seperti ini teman-teman sekalian, mohon maaf saya bahasa kata tanda kutip ini egois sekali. Dia sih enak-enak saja, dia aman ya. Dia punya pasangan, dia bisa lampirkan, tapi anaknya gimana? Gejolak biologis memang ada di masa muda, di masa tua itu sudah berkurang. Sebagaimana mata kita sudah mulai melemah, tulang-tulang melemah, 40-50 tahun ke atas, itu memang sudah begitu, semuanya akan menurun. Itu Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana kita sudah hafal sama-sama surah At-Tin. Ya. Di ayat 4 sampai ayat 6 Allah mengatakan, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam kesempurnaan ciptaan. Apa kata Ikrimah, seorang ulama tabi'in, maksudnya masa muda. Matanya masih terang, otot-otot energik, masih lebih energik, ya, lebih muda. Mulai dari balik sampai menjelang umur 40 tahun. Karena Imam Qurtubi mengatakan 40 tahun sudah masuk masa tua ke atas. Makanya nabi-nabi dipilih jadi nabi di umur 40 tahun gitu ya. Itu 40 itu sudah masuk fase terakhir. Fase pertama itu bayi, anak-anak, remaja, kemudian masuk masa puncak-puncaknya itu di remaja itu masa muda dan masa tua. Setelah masa tua tidak ada lagi kecuali mati. Kalau yang masih anak-anak masih ada masa remaja masih ada masa tua. Tapi orang sudah tua, itu berarti sudah tinggal mati saja. Nah memang masa-masa itu masa energik, masa dia butuh melampiaskan produksi keturunannya. Jadi pada saat balik itu, berarti kan si laki-laki sudah memiliki sperma, si perempuan sudah punya sel telur, berarti sudah bisa memiliki keturunan, kan begitu. Cuma kadang-kadang kita terlalu mengecil-ngecilkan anak-anak. Masih kecil, faham apa? Ya karena Anda sendiri didiknya selalu kecil. Anda nggak pernah didik Anda menjadi dewasa. Ya. Ulama-ulama kita di masa dulu itu kalau sudah sampai 14-15 tahun itu sudah dewasa banget. Udah hafal Quran, itu Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dijadikan pemimpin perang oleh Nabi SAW umur 17 tahun. Al-Arqam bin Arqam radhiyallahu anhu yang menyiapkan rumahnya untuk dakwah di Mekah itu umurnya 17 tahun. Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah termasuk yang terkenal dengan kiprahnya dalam Islam dan jihad itu masuk Islam di umur 16 tahun. Mungkin antum yang pernah ikut pada saat saya bimbing umrah di Uhud, salah satu ciri khas kita kan kita naik ke Bukit Pemanah. Itu saya jelaskan, di antara kisahnya Rafi ibn Khadij dan Samurah bin Jundub. Dua anak ini ikut perang Uhud umurnya 13 tahun. Umurnya begitu-begitu mereka. Pernah dengar Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As,
Ini semua teman-teman sekalian waktu Nabi SAW meninggal, umur mereka masih 20 tahunan. Menjadi ulama muslimin. Kita yang telat mendidik anak-anak kita. Kita yang selalu menjadikan mereka anak-anak terus. Gitu ya. Masih kecil, masih kecil, masih kecil. Sampai kapan masih kecil? Sampai kapan mau dianggap masih kecil? Banyak anak orang tua, nanti anaknya sudah balik, baru dia mau mengadakan kursus cepat. Kamu harus begini, begini, begini. Harusnya sebelum balik itu masa pendidikannya. Pada saat balik dia sudah siap start. Orang kalau mau tanding, masa pada saat hari H, besok mau tanding atau hari ini tanding, baru diajarin cara nendang. Kayak sekarang Piala Dunia, cara tendang penalti begini. Mana bisa dia kuasai? Pastikan orang-orang yang main sekarang Piala Dunia itu adalah orang-orang yang sudah terlatih dari masih kecil. Masih kelas SD sudah mulai nendang, sudah mulai latih, sampai sekarang sudah bisa jadi pemain dunia. Umurnya masih 17 tahun, 18 tahun, 22 tahun. Di pemain-pemain bola sekarang kalau sudah 40 tahun dianggap tua kan. Mereka sudah pensiun jadi pelatih. Nah jadi sebenarnya anak-anak itu memang kita sudah harus didik mereka. Sebelum balik itu kita cetak kader mereka supaya jadi seorang juara nanti. Begitu balik 14 tahun, 15 tahun siap start. Jadi suami, jadi istri, jadi pemimpin. Gitu, jadi juara di sekolahnya dan segala macam. Memang sudah begitu. Harusnya. Jadi metode pendidikannya yang salah. Bukan saya bilang, oh Ustadz maksudnya begitu anak kita balik dinikahkan. Bukan. Bukan begitu maksud saya. Tentu kita juga butuh waktu untuk mendidik mereka lebih jauh. Mungkin di umur 17, 18, 20, 22 tahun oke. Tapi jangan sampai berlebihan gitu ya. Karena kadang-kadang ada orang tua seperti itu. Anak-anak muda ini kesian. Akhirnya mereka kekang dirinya. Kalau yang beriman, ya dilampiaskanlah ke majelis ilmu. Kalau yang tidak beriman, ya udah rusaklah sama teman-temannya. Tahu kenapa banyak sekarang anak muda rusak? Karena orang tuanya. Mereka tunda pernikahan anak-anak mudanya. Udah belum saatnya. Sudah selesai kuliah pun nanti aja. Kalau sudah punya kerjaan. Sudah kerja pun nanti punya rumah nak. Ini sampai kapan? Umur 30, 35 tahun baru nikah. Saya kadang-kadang bercanda sama beberapa ikhwah kita, staff yang bergabung di sini. Kalau yang belum menikah, saya tanya umur berapa? Umur 28 Ustaz. Umur berapa antum balik? 14 tahun. Mubazir 14 tahun. Mubazir. 14 tahun ini. Jarak antara dia balik dengan dia sampai sekarang belum nikah. Coba. 14 tahun itu kalau setiap tahun punya anak 14 muslim lahir. Maaf ini saya cuma kasih contoh. Saya gitu ya. Bukan juga berarti harus dia. Tapi memang Nabi SAW bilang menikahlah dengan wanita yang subur dan penyayang karena saya bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Kalau sudah tua baru mau punya anak, berapa anaknya? 2, 1 gitu kan. Apalagi kalau tidak mau punya keturunan banyak. Akhirnya rugi dia. Beda orang yang membiayai 3 anak dengan biayai 1 anak. Orang biayai 5 anak dengan 2 anak. Gimana mau disamakan? Orang semuanya pahala. Anak-anak itu bisa mendoakan. Semua makanan, minuman dikonsumsi maka jadi pahala buat orang tuanya. Gitu kan. Terlalu banyak hal-hal yang mesti kita fahami sama-sama teman-teman sekalian. Ya. Jadi lebih baik, kita tadi saya kembali ke contoh, ada orang daripada izinkan anaknya pacaran malam minggu, silakan nak, silakan jalan, silakan semua. Dan uniknya kadang-kadang ini, 1 bulan kemudian datang laki-laki baru nih. Tetangganya tanya, Pak, Bu itu siapa? Oh itu pacar anak saya. Loh yang bulan lalu mana? Sudah putus. Dia nggak merasa berdosa dengan putus itu. 3-4 kali putus sama pacar, orang baru datang jemput anaknya nggak apa-apa. Tapi pasang tenda depan rumah buat akad nikah malu. Kenapa nggak nikahin anaknya? Nanti kalau nikah muda dikira apa? Loh tadi itu dijemput malam minggu, kok nggak malu gitu? Ini persepsi harus diperbaiki teman-teman. Ya, jadi tidak perlu kita menerapkan sesuatu yang salah gitu. Dan memang setelah menikah pun anak-anak kita perlu didik mereka. Tetap kita pandu. Sebagai orang tua kan selalu hadir. Anda sekarang kalau masih punya orang tua, bukan kadang-kadang Anda masih bicara sama orang tua dan konsultasi? Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, apalagi kalau beliau-beliau itu bijaksana gitu kan. Pasti. Saya waktu ayah saya masih hidup rahimahullah, kami selalu diskusi. Bahkan ayah saya kadang-kadang juga bertanya kepada saya masalah rumah tangga beliau, kadang-kadang masalah pekerjaan. Karena kami sudah terbiasa dari dulu seperti itu, terjalin hubungan yang baik gitu ya. Saya pun pada saat mau menikah, saya cuma bilang, saya mau menikah. Silahkan, langsung jalan. Gak masalah. Yang penting orangnya beragama, syaratnya agama dalam agama Islam adalah yang beragama selesai. Karena pesan Nabi SAW kan begitu. Perempuan dinikahi karena 4. Karena kecantikannya, banyak orang cuma lihat kecantikan. Karena kekayaannya, banyak orang lihat cuma hartanya. Karena jalur keturunannya, banyak orang lihat ini. Dan agamanya, ada juga orang cari karena agamanya. Nabi bilang dari 4 ini dahulukan agamanya, hidupmu akan bahagia.
Nabi SAW menggunakan istilah taribat yadak. Hidupmu bahagia. Kalau dia sudah kenal Tuhannya, pasti dia akan kenal hakmu sebagai suami. Nah begitu juga wasiat Nabi SAW untuk wanita. Ya, idza ja'akum man tardina wa khuruqa fazawijuh. Kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Terima lamarannya. Bukan tampannya, bukan cantiknya, bukan kayanya, dan segala macam gitu ya. Walaupun kita bisa saja menjadikan poin-poin selanjutnya. Poin selanjutnya itu maksudnya setelah agama ada, oke, poin kelebihan paras wajah, fisik, ekonomi, sekali itu boleh. Tapi bukan berarti menjadi tujuan utama. Kalau kita perbaiki niat kita Bapak Ibu sekalian tadi yang saya bilang, niatkan karena Allah SWT di ruangan ini, di titik ini, kalau memang Anda selama ini niatnya hanya karena suka, hanya karena sudah terlanjur, faktor umur, desakan keluarga, teman-teman, diubah niatnya karena Allah. Karena dia akan jadi pahala luar biasa. Islam menjadikan, karena memang Allah menciptakan kita ini kan untuk populasi ya. Sebab kita diciptakan itu Allah katakan liyadzra'ukum fi, untuk kalian berkembang biak. Allah jadikan ciptakan Nabi Adam dari tanah tembikar, kemudian Allah ciptakan Hawa alaihissalam dari tulang rusuk Adam, kemudian dikembang biakkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 1 ya, dan beberapa ayat-ayat yang lain menceritakan masalah, dan sudah panjang lebar kami bahas di blog camp waktu itu Tablik Akbar serial Nabi tentang Nabi Adam alaihissalam. Dan kami juga sarankan Bapak Ibu sekalian kalau ada waktu bisa hadir di setiap Sabtu kedua di Blok M Square di Masjid Nurul Iman, itu ada kajian Tablik Akbar tentang Nabi-Nabi, dan insya Allah nanti pekan kedua di bulan Juli, Sabtu kedua kita bahas Nabi Lut alaihissalam. Setelah sebelumnya kita bahas Nabi Yusuf, sebelumnya lagi ayahnya Nabi Yakub, sebelumnya Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, dan seterusnya sampai ke Nabi Adam sudah kita bahas, dan insya Allah bisa ditemukan di playlist YouTube kami. Nah jadi kita kembali ke bahasan kita Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita coba memahami baik-baik rumah tangga ini, baik buat diri kita, niatkan karena Allah SWT, dan juga kita mudahkan buat anak-anak kita. Bukan berarti kita paksakan, tadi saya bilang dari balik, tapi kita bisa mengkader mereka, mendidik mereka, dan jangan selalu mengecil-ngecilkan mereka, menganggap mereka masih kecil, mereka tidak faham, karena memang kita tidak fahami. Berapa banyak anak-anak nanya, kenapa ini ayah ibu? Sudahlah kamu anak kecil ngerti apa? Jelasin ke dia supaya dia faham, gitu ya, supaya dia tahu. Dan itu satu hal yang penting. Nah orang yang berumah tangga karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapatkan sebuah wadah sekaligus kegiatan yang sangat bernilai, yang mendatangkan kesuksesan dunia akhirat. Kenapa dikatakan sukses dunia akhirat? Kalau ada seorang laki-laki sukses, maka pastikan di belakangnya itu ada pasangannya juga yang baik dengan dia. Bapak-bapak di sini pada saat kita memiliki istri yang soleha, melayani kita dengan baik, biologisnya, rumah, pendidikan anak-anak, makanan, minuman, kita pasti lebih tenang di luar. Begitu juga ibu-ibu ya, memiliki suami yang baik, otomatis itu. Mau nggak mau? Pastikan juga karena ada suami yang baik di dekat dia. Jadi memang itu kesuksesan itu ada di situ. Bahkan tolok ukur seseorang, maaf sekali kalau ada orang yang statusnya memang belum nikah atau memang maaf mungkin sempat berpisah, tetap kami motivasi setelah berpisah pun coba bangun rumah tangga dengan orang yang baru gitu ya. Kalau memang masih status duda, janda, jangan berhenti di situ. Selama Anda masih ada waktu ya, bangun kembali rumah tangga yang baru dengan kriteria yang dijelaskan dalam agama, yaitu harusnya pasangan yang beragama. Karena memang kesuksesan di situ, kebahagiaan di situ ya. Orang kalau punya pasangan yang baik, maka ada kebahagiaan dan kesuksesan dia dapatkan. Kemudian juga pernikahan itu wadah dan kegiatan yang sangat tepat untuk melampiaskan semua jenis kebutuhan biologis. Nah, Islam memang tadi saya bilang mengajarkan kita, memang kita diciptakan untuk populasi teman-teman ya. Allah bilang liyadzra'ukum fi, memang kita menikah untuk itu. Allah memang membuat untuk populasi manusia harus ada biologis. Sperma tertuangkan ketemu sama sel telur. Nah gitu. Tapi cara halalnya dengan menikah gitu ya. Nah kita memang butuh. Makanya ada laki-laki suka perempuan. Perempuan suka laki-laki itu normal. Suka lihat, suka ngobrol. Jadi semua kata-kata cinta, rindu, apalah puisi, syair-syair, ungkapan bahagia. Sampai sentuhan fisik ya. Ciuman, pelukan, sampai biologisnya. Itu semuanya memang dibolehkan dalam agama. Tapi dengan cara menikah. Sebelum menikah nggak boleh, ya kan? Makanya menikah itu adalah bagian sebuah wadah yang sangat baik, melampiaskan semua itu. Kita mungkin semua di sini yang sudah dewasa tidak asing. Mulai kita balik itu ada masuk masa puber. Mulai masa kita mau tahu lebih jauh tentang lawan jenis kita itu normal. Allah memberikan itu, tapi supaya kita lampiaskan dengan cara yang benar, yaitu pernikahan, gitu ya.
Kemudian juga dia sebuah wadah yang penuh dengan kegiatan, penuh dengan kasih, cinta, perhatian, dan pengorbanan. Nah, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, saya tidak melihat adanya kasih sayang yang maksimal seperti kasih sayangnya suami istri. Hari ini mereka gembira, besok mungkin mereka sedang adaptasi, ada yang tidak cocok, lalu mereka saling memaafkan, lalu mereka kembali lagi. Itu semua rangkaian kehidupan yang luar biasa sebenarnya. Sebuah wadah juga untuk kegiatan regenerasi manusia dengan cara yang baik. Jadi rumah tangga itu pabrik manusia. Tapi dengan cara yang suci. Karena sperma yang dituangkan setelah akad nikah yang hanya 1 menit. Saya nikahkan kamu, kata wali perempuan dengan anak perempuan saya Fulana bin Fulana dengan mas kawin ini. Laki-laki itu mengatakan saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut 1 menit selesai. Ada 2 saksi, ada mahar, sah. Maka boleh biologis, gitu kan? Maka ini adalah pabrik manusia. Ya, tapi yang suci. Makanya perempuan yang hamil dari suami sahnya, walaupun perutnya besar, jalan di pasar ditanya, ibu hamil ya? Iya, dia bangga, dia nggak merasa ada beban. Tapi coba kalau orang hamil dari perzinahan, pasti perutnya ditutup, terjadi aborsi, malu dia. Kenapa dia malu? Secara fitrah. Secara alami Allah buat dia malu karena caranya salah. Ya, seperti itulah. Kemudian juga sebuah wadah yang dapat mengharumkan nama dan martabat. Contoh gini. Kalau ada, maaf ya, seorang laki-laki tampan banget, punya jabatan oke lah gitu ya. Seorang akhwat perempuan cantik banget ya, wanita karir dan seterusnya gitu ya. Tapi pada saat ditanya, sudah menikah belum? Jawabannya belum. Itu kita secara alami ya, di mata masyarakat itu ada sesuatu yang kurang nih. Kok tampan-tampan cantik gak nikah nih kenapa? Gitu kan. Tapi coba gini, ada orang mungkin biasa aja paras wajahnya, biasa aja fisiknya, mungkin juga ekonominya biasa, tapi begitu ditanya sudah nikah belum? Sudah. Itu langsung naik di mata masyarakat, di mata manusia. Walaupun dia biasa aja, apalagi kalau sudah gendong anak, bawa anak, orang langsung oh sudah menikah. Dan beda, status ini sudah mahal, ya. Itu sudah ada martabatnya sendiri gitu. Sebuah wadah akan melahirkan generasi atau pemimpin yang beriman kepada Allah. Kalau kita menikah dengan cara syar'i, dapat pasangan yang benar-benar sesuai dengan syariat. Karena telah lahir ya, sesuai anjuran Allah dan dibesarkan di tangan orang-orang beriman. Juga pernikahan sebuah wadah dan kegiatan merupakan salah satu dari tanda keberadaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatur tadi populasi, Allah yang mengatur biologis yang halal dan seterusnya. Sebuah wadah dan kegiatan yang merupakan jalan tol yang akan membawa ke surga. Ini selalu bahasa saya begitu supaya mudah difahami ya. Pernikahan itu jalan tol menuju ke surga. Kita tadi status suami saja, status istri saja, status ayah, status ibu sudah cukup untuk membawa kita ke surga. Bapak ibu fokus ke pasangan saja dan anak-anaknya 70% misalnya. 30% di luar rumah sudah cukup. 30% itu cari nafkah, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, itu. 70% di rumah gak apa-apa. Di rumah aja. Sampai ada hadis Nabi SAW yang sahih diangkat oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW 3 golongan pasti dijamin oleh Allah. Kalau dia hidup dikasih rezeki. Kalau dia meninggal masuk surga. Orang yang keluar berjihad. Orang yang keluar menuju ke masjid sholat. Dan orang yang tinggal di rumahnya. Jadi kalau bapak ibu tidak ada hajat penting gak usah keluar dari rumah. Duduk aja suami istri ngobrol, ya, ngobrol sama anak-anak, makan di rumah, begitu aja. Itu sudah ibadah. Itu sudah ibadah sendiri. Ya, tinggal di rumah dalam sebuah riwayat yang lain, termasuk jaminan surga bagi seseorang adalah dia kalau tidak ada hajat tidak keluar rumah, sehingga dia selamat dari bahaya orang, orang pun selamat dari bahayanya. Corona kemarin mengajarkan kita banyak waktu di rumah itu. Ya, memang begitu dalam Islam. Jadi dia jalan tol menuju ke surga itu. Ya. Ibadah-ibadah yang sisanya kita kerjakan di luar rumah ya. Kalau kayak laki-laki contoh sholat berjamaah, cari nafkah, berjihad, oke lah. Tapi perempuan lebih banyak waktunya di rumah gitu ya. Sampai pernah ada seorang wanita datang begini berkata, ya Rasulullah, saya ini perwakilan semua wanita di Madinah. Saya mau bertanya boleh nggak? Kata Nabi SAW silahkan. Apa kata wanita itu? Kalian kaum laki-laki. Ini bicara sekarang antara perempuan dan laki-laki. Kalian kaum laki-laki. Wanita dibilang pada Nabi. Dan semua sahabat yang hadir di masjid pada saat itu. Kalian sholat berjamaah di masjid. Kita tahu keutamaan sholat di masjid besar. Deh. Setiap keluar rumah, ada doa keluar rumah. Setiap langkah menuju ke masjid. Pernah dengar hadits itu ya. Setiap langkah ke masjid, 1 langkah dicatat 1 pahala. Dihapus 1 dosa. Dan langkah yang satunya diangkat derajat di surga.
Satu kali jalan kita 50 langkah itu berapa banyak? 25 pahala kena dibagi dua dengan 50 pahala, 50 pengampunan dosa, 50 pengangkatan derajat. Pulang pergi dikasih pahala begitu. Tapi wanita ini cuma bilang, kalian sholat di masjid. Ya, kami perempuan kan tidak dianjurkan sholat di masjid, sholatnya di rumah gitu ya. Lebih afdal sebagaimana tidak asing buat kita dalam hadits Nabi SAW mengatakan tentu sholatnya wanita lebih baik di tempat tertutupnya. Bahkan di ruang tamunya lebih baik daripada luar rumahnya. Di dalam kamar tertutupnya lebih baik dan lebih afdal daripada ruang tamunya. Tapi wanita ini cuma bilang, kalian sholat di masjid. Yang kedua, kalian mengantar jenazah. Sudah tidak asing hadits Nabi SAW, siapa yang sholat di jenazah dapat satu kirot, satu gunung pahala. Dan siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan dapat satu gunung lagi pahala. Perempuan itu dianjurkan sholat di jenazah. Antar jenazah enggak. Jumhur ulama melarang masalah itu. Terutama kalau wanita-wanita yang masih muda. Karena dikhawatirkan nanti ibrah, pelajaran yang diambil dari mengantar jenazah mengingat mati itu hilang. Kalau anak-anak muda itu pada bercanda-bercanda, apalagi masih ABG itu dilarang semua oleh para ulama mengantar jenazah. Kalau ibunya sudah terlanjur darurat sekali, dia sedih anaknya, oke dia temani ke kuburan mungkin. Atau istrinya misalnya dia mau temani suaminya itu. Tapi itu lebih afdol dia tidak ke kuburan gitu ya. Makanya wanita ini bilang, kalian mengantar jenazah, tidak dibahas sholatnya. Karena memang yang antar jenazah laki-laki. Yang mikul segala macam turunin ke liang lahat, itu bukan perempuan. Kemudian yang ketiga, kalian mencari nafkah buat kami. Mencari nafkah ini kalau bapak-bapak ikhlas karena Allah, itu sama dengan pahala di jalan Allah. Sama dengan jihad. Karena pernah ada sahabat lewat di depan Nabi dan lewat depan sahabat-sahabat yang lain itu, dia keringatan sekali karena kerja keras. Lalu ada sahabat yang nyeletuk bilang gini, ya Rasulullah, andai saja apa yang dibuat orang ini dianggap di jalan Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar mencari nafkah untuk kedua orang tuanya di jalan Allah. Siapa yang keluar untuk membiayai anak-anaknya, istrinya, itu jalan Allah. Siapa yang keluar untuk membiayai dirinya sendiri, kebutuhannya di jalan Allah. Siapa yang keluar untuk pamer, sombong, maka di jalan syaitan. Di jalan Allah. Makanya perempuan ini mengatakan, kalian mencari nafkah buat kami. Maksudnya kami ini cuma tinggal ngelola doang itu. Nafkah tiap bulan gaji kita atau pendapatan kita kasih, istri yang kelola, beli masak, beli makanan, beli ini dan sabun cuci. Cuma ngelola, gitu kan. Makanya dia bilang kalian mencari nafkah. Seakan-akan wanita bilang ini besar sekali loh pahalanya. Dan yang keempat, kalian berjihad di jalan Allah. Berperang. Ya, ini pahalanya besar sekali. Ya, Nabi SAW menggambarkan, tidak usah kita bicara orangnya ya. Kalau pernah dengar di bab jihad teman-teman sekalian itu ada hadis yang berbunyi, kuda yang ditambatkan di jalan Allah, kita pakai kuda mau berperang, kotoran kudanya itu, maaf kencing dan tinjanya itu jadi pahala buat mujahidnya. Apalagi orangnya, pahalanya besar. Orang pergi jihad itu setiap hari sampai dia pergi sampai dia pulang dianggap dia sedang puasa, tidak buka puasa dan dianggap sholat malam tidak berhenti. Dan sekian banyak ratusan hadis tentang masalah jihad. Wanita ini bilang, kalian berjihad. Perempuan tidak dianjurkan berjihad. Lalu apa kata perempuan ini? Sementara kami mengurus rumah kalian, mengurus anak-anak kalian, makanan, minuman, pakaian, anak-anak semua diurus. Dan menjadi tempat syahwat kalian. Wajib istri penuh kebutuhan suami misalnya gitu ya. Pertanyaan saya Rasulullah, apakah pahala kami dan pahala kalian sama? Nabi SAW balik ke arah sahabat-sahabat laki-laki lalu berkata, ada enggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Maksudnya Nabi SAW mau titip pesan, ini pertanyaan penting loh ini. Dan ini kalau sudah difahami, aman kehidupan masyarakat itu. Karena masing-masing dari laki-laki dan perempuan faham tugasnya. Yang satu di rumah, yang satu di luar rumah. Memang sudah begitu. Maka sahabat terdiam. Lalu kata Nabi SAW kepada wanita ini, pulanglah. Sampaikan kepada semua wanita yang kau temui, kalau pahala kalian sama. Kalau pahala kalian sama. Jadi walaupun urus rumah, ngerawat, masak, urus anak, itu semua pahalanya sama dengan laki-laki kalau di luar rumah. Jadi masing-masing seperti, makanya saya bilang ini jalan tol menuju ke surga. Gitu ya. Selanjutnya menikah, selain merupakan perintah sang pencipta Allah SWT juga ladang pahala yang melimpah. Karena bercandanya suami istri. Pernah dengar hadis nggak Bapak Ibu sekalian? Di mana Nabi SAW bilang, ada 3 keadaan di mana tidak dianggap sia-sia. Walaupun banyak waktu dihabiskan di situ. Satu dari 3 ini adalah bercandanya suami istri. Duduk ngobrol, cengkrama, itu pahala. Tidak dianggap sia-sia walaupun begadang semalam suntuk.
Walaupun selama 24 jam sama-sama aja terus gandengan tangan, itu tidak dianggap sia-sia, dianggap ibadah dalam agama. Itu kan berarti luar biasa gitu. Cuma yang perlu difahami di sini, ada yang kami garis bawahi di masalah definisi pernikahan dulu. Jadi banyak orang tidak faham bahwasanya pernikahan itu secara etimologi dan terminologi adalah al-wata'. Wata' itu apa Bapak Ibu sekalian? Biologis. Tidak dianggap pernikahan itu tanpa biologis. Memang harus biologis. Ya. Tapi memang Islam datang mengajarkan caranya gitu ya. Jadi seperti maaf ya, tidak boleh menggauli dubur, tidak boleh menggauli kemaluan pada saat haid dan nifas ya. Kemudian ada doa yang dibaca pada saat mau menggauli pasangan supaya nanti kalau hamil anak-anak itu nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang mau menggauli istri membaca Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Jauhkan ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karunia buat kami. Kata Nabi SAW, kalau mereka dikaruniai anak dari biologis itu, anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Tidak akan durhaka anak itu. Akan mudah dinasehatin karena doa yang dibaca gitu. Saya pernah, kenapa saya singgung ini Bapak Ibu sekalian, saya berapa kali, bukan sekali dua kali menemukan ada kertas pertanyaan masuk ke meja, didatangkan di meja kami, itu seorang ibu ataupun bapak. Bahasanya begini, kurang lebih. Dan hampir mirip-mirip. Saya sudah selama berumah tangga 15 tahun, ya mungkin saya sudah 5 tahun terakhir tidak berhubungan biologis. Saya sudah 10 tahun terakhir gak pernah disentuh. Ya. Ada yang istri mengeluh begitu, ada yang suami juga mengatakan, istri saya susah sekali diajak biologis. Gitu kan. Apa yang harus saya lakukan sementara saya membutuhkannya dan seterusnya. Nah itu. Tentu mungkin kalau masalah teknis itu akan kita bahas sebentar. Tapi kebanyakan orang karena belum memahami. Pernikahan tujuannya untuk itu. Memang untuk biologis makanya digantungkan pahala yang besar juga. Dan tujuannya nanti adalah memiliki keturunan yang banyak gitu ya. Nah seperti itu. Namun masalah teknis saya bilang. Coba Bapak Ibu juga introspeksi diri. Nabi SAW dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad. Pertama kali kalau ingin menemui istrinya bersiwak. Sikat gigi gitu ya. Kalau kita sekarang sikat gigi. Kalau Bapak Ibu biasa sikat gigi sehari berapa kali? Maaf. 2, 3. Ada yang lebih dari 3 enggak? Ada yang 4? Masya Allah. Anggaplah 4. Ada yang lebih dari 4? Yang benar. Begitu saya bilang ada yang lebih langsung naik jadi 5. Benar enggak ini? Sudah tahu belum dalam Islam Bapak Ibu sekalian kita disuruh bersihkan gigi sehari itu puluhan kali. Iya. Hadisnya begini. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan bersiwak oleh Allah sampai aku mengira aku akan ompong, kata Nabi. Iya, begitu hadisnya. Lalu dalam hadisnya apa kata Nabi SAW? Kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Dengar hadisnya. Oke, saya tanya. Sholat wajib berapa kali sehari? 5 kali. Berarti kita berapa kali bersiwak? 5. Itu sholat wajib aja itu. Belum kita sholat qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail, tahiyat masjid. Siwak itu sama dengan sikat gigi ya. Makanya ulama mengatakan bagi yang tidak menemukan kayu siwak boleh pakai sikat gigi. Gitu kan. Pernah ada salah satu jemaah Uhud, saya subhanallah tidak tahu beliau hadir atau tidak, dokter gigi, kemudian beliau datang kepada saya. Waktu itu kita nginap di Fairmont, waktu itu dia datang kepada saya, Ustaz tolong buat cuplikan pendek Ustaz, supaya umat ini peduli dengan gigi, supaya bisa lebih dirawat, dibersihkan gitu ya. Dan itu dirutinkan, bukan sekali 2 kali aja. Terus saya sempat buat cuplikan. Dan beliau sempat menjelaskan secara medis pun itu bahayanya kalau gigi dibiarkan, sisa makanan, apalagi dalam kondisi tidur dan seterusnya lah gitu ya. Jadi memang Islam datang itu menjaga kebersihan. Jadi masalah teknis, memang kita harus menjaga bau mulut kita, bau badan gitu ya. Penampilan. Makanya Nabi SAW mengatakan dicintakan untukku dunia kalian karena ada minyak wangi, parfum dan juga wanita yang dicintai. Ada istri, ada ibu, ada anak perempuan, ada saudari. Wangi memang begitu. Sayangnya, mohon maaf saya singgung ini, banyak sekali wanita tidak faham untuk berpenampilan terbaik depan suaminya, sementara yang mencuri peluang itu justru para pelacur. Coba, pelacur itu jual apa sih? Ya kan?
Jual penampilan yang seksi, jual baju yang pakaian seksi, jual badan yang wangi, jual rayuan. Padahal sebenarnya ini perangkat istri semua ini, gitu kan? Begitu. Berapa banyak laki-laki justru pada saat dia mau meraih wanita haram di luar sana, dia menggunakan 1001 jurus. Kosakata, tuh penampilan, uang. Padahal ada istrinya yang halal, gitu. Contohnya gitu ya. Maka ini semua harus difahami teman-teman sekalian. Karena memang pernikahan itu. Pernikahan, jadi tidak ada pernikahan tanpa biologis. Oleh karena itu kita harus menjaganya, adab-adabnya dan segala macam itu ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ini dalam hadits yang sahih. Kalau seseorang dari kalian mau mengulangi biologisnya, ini habis biologis nih, biasanya orang butuh istirahat. Kata Nabi SAW, kalau dia mau ulangi beruduklah, karena itu akan lebih memotivasi dia. Bukankah dari hadits ini berarti kita dianjurkan mengulanginya? Kan gitu. Karena memang orang yang sudah terpenuhi ini, maka di luar akan tertutup. Orang kalau sudah kenyang nih, Bapak Ibu makan di rumah kenyang. Di luar dikasih lagi iga bakar, kambing bakar, masih mau makan? Sudah enggak. Perselingkuhan banyak terjadi karena biologisnya rusak. Memang tidak melayani hubungan biologis itu. Syaitan menghiasi itu. Makanya definisinya ulama sepakat masalah itu. Coba ditampilkan di layar supaya teman-teman bisa lihat. Seperti pendapat Al-Azhari tentang masalah itu etimologi daripada nikah itu sendiri. Makna nikah adalah al-wata' atau persetubuhan. Dan pernikahan disebut nikah karena memang menjadi sebab persetubuhan yang halal. Memang karena itu. Makanya perbaikin masalah rumah tangga dari masalah biologisnya. Kalau ada merasa jenuh, bosan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kejenuhan dalam biologis halal itu dari syaitan. Kadang-kadang ada orang maaf tidak sentuh pasangan halal, tidak mau sentuhan, tapi sama yang haram dia mau. Tonton yang haram mau, ngobrol yang haram mau, dan seterusnya. Ini ajaib ini. Ya. Begitu juga secara terminologi, Ibnu Qudamah berkata nikah menurut syariat adalah akad perkawinan. Al-Qadhi Ibn Iyad mengatakan pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetubuhan sekaligus. Dan seorang wanita dan seorang laki-laki sudah boleh mengajukan perceraian pada saat tidak terpenuhi biologisnya. Oleh karena itu ini harus betul-betul diperbaikin supaya betul-betul bisa berjalan dengan baik gitu ya. Dan ada adab-adab yang harus diperhatikan tentunya. Ini juga ada lanjutan definisi tapi kurang lebih seperti tadi yang sudah kami jelaskan berhubungan dengan masalah biologis itu sendiri. Ya. Sekarang kita masuk ke masalah apa yang harus kita lakukan pada saat kita menjadi suami atau istri. Yang pertama adalah mereka meniatkan dulu ibadah. Karena kalau kita niat ibadah teman-teman maka suka dukanya bisa dilalui. Ya. Contoh misalnya kalau kita pergi haji nih, pergi umroh. Haji kan lebih panjang lagi. Kita butuh ekstra waktu, ekstra biaya, energi, ya kan gitu ya. Dan pada saat, apalagi kalau haji itu ada nginap di tenda di Mina, ada di Arafah dengan cuaca yang panas, mayoritasnya panas. Biasanya setelah 50 tahun, 70 tahun baru masuk ke musim dingin sekali ya, sekali berputar gitu ya. Tapi umumnya musim panas. Itu umumnya orang kalau pulang karena ibadah, ditanya lagi mau haji lagi enggak? Jawabannya iya. Karena ibadah, beda ya. Nah seperti itulah. Kemudian juga mereka menjadikan pasangan, mereka telah menjadi pasangan yang saling memenuhi hak dan kewajiban. Sekarang fokus ke hak dan kewajiban supaya kita bisa mendapatkan pahala. Saya bilang sama istri saya begini, saya dan kamu ini ibaratnya staff, pegawai di satu perusahaan namanya rumah tangga. Ownernya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya jalankan tugas saya dengan baik sebagai suami, tugas saya dengan baik sebagai ayah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, saya akan dapat gaji saya. Saya dapat pahala, balasan puncaknya surga. Kamu juga sama, jalankan tugas kamu dengan baik sebagai istri, layani suami dengan baik, kemudian juga didik anak dengan baik, maka masuk surga. Tugas kita hanya sampai ajal datang. Status suami istri sampai ajal datang. Ajal datang selesai, bukan tugas kita lagi, sudah selesai. Dan akan menerima balasannya. Oleh karena itu bermuamalah dengan pasangan teman-teman sekalian bukan karena dia, tapi karena Allah. Bapak-bapak di sini memberikan nafkah istri, memberikan perhatian, memberikan pendidikan, perlindungan yang merupakan hak istri, itu karena Allah, bukan karena dia. Karena kalau karena dia, kapan satu waktu kita jengkel dengan sikapnya, kita bisa memberhentikan nafkahnya. Ya, kita bisa ngambek misalnya. Tapi kalau karena Allah nggak ada hubungannya. Seperti misalnya contoh orang miskin nih, bolak-balik tiap hari datang minta orang yang sama. Orang kalau pakai pikiran manusia, ngapain saya kasih dia, kemarin saya sudah kasih kok. Tapi kalau anda gunakan keimanan karena Allah beda.
Mau dia yang sama atau orang baru sama aja. Yang penting saya bisa sedekah. Nggak penting siapa yang terima. Yang penting sedekah saya dicatat di buku amal. Mungkin itu sedekah saya yang terakhir. Beda. Cara pandangnya begitu. Nah sama juga seorang istri. Bukan lagi melayani makan, minum biologis karena fisik suaminya. Bukan. Bukan karena suaminya. Tapi karena Allah yang perintahkan. Dia sedang mengejar pahala. Coba bayangkan indahnya rumah tangga itu. Kalau setiap suami istri saling mengejar pahala satu sama yang lain. Ini ada pahala di istri saya, ini ada pahala di suami saya. Selalu senyum, selalu ramah, selalu menghibur, selalu memberikan yang terbaik karena Allah. Begitu kalau Allah itu. Nggak ada perhitungan lagi kita. Karena semuanya kita tahu ada pahalanya. Nah seperti itu. Kemudian kalau ada masalah apa-apa, ini poin ketiga, tolong ditampilkan dulu di layar. Di poin ketiga adalah bagaimana setiap ada masalah kita, tolok ukur yang menilai benar atau salah adalah Islam. Bukan kita pribadi, bukan pikiran, bukan egoisme, bukan kesukuan, bukan negara, bukan. Jadi Bapak Ibu rumah tangganya harus ada bendera di atas kepala kita, itu adalah Islam, itu rujukannya. Siapa yang salah, siapa yang benar, yang nilai Islam, bukan kita. Selesai. Jadi ada apa-apa kembali kepada Allah dan Rasul. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita kembalikan ke agama Islam, masih tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Nah tinggal yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Ingat, salah satu kiat dari 40 mempertahankan rumah tangga yang kami jelaskan dalam ajaran rumah tangga. Saya buka sekarang poinnya adalah, jangan nginapkan permasalahan. Ada masalah apapun, hari itu clearkan. Kembalikan kepada Islam, langsung bisa dilihat siapa salah, siapa benar. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Buka lembaran baru. Pasti teman-teman sekalian dalam interaksi kita misalnya laki-laki ini menikah 30 tahun. Kita sudah terbiasa dengan pola 30 tahun itu. Pola makan, pola fikir, pola tidur, segala macam. Istri kita 25 tahun misalnya. Istri juga sudah terbiasa dengan pola-pola di rumah tangganya. Sama orang tuanya dulu. Ini kemudian bersatu pasti ada cekcok nih. Pasti ada adaptasi gitu ya. Itu umum. Kita lihat dalam kehidupan Nabi SAW juga berlalu seperti itu. Tapi solusi terbaik adalah kembalikan kepada Islam. Islam ini siapa benar siapa salah. Lalu hari itu jangan diginapkan. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Buka lembaran baru. Karena memang syaitan berharap kita bercerai. Syaitan berharap bercerai. Ingat hadis Nabi SAW, iblis memiliki singasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor. Saya baru membuat orang mabuk, membuat orang membunuh. Tapi oleh iblis dianggap biasa. Sampai ada anak cucunya yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Kata iblis, kamu jagoannya. Ya, dalam riwayat lain didudukkan di singgasana sebelah iblis. Itu dianggap prestasi terbaik. Ya. Makanya harus hati-hati sekali dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi poin ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada permasalahan, kembalikan kepada agama Allah. Lalu langsung di hari itu juga jangan nginapkan masalah, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf dulu, baru yang benar memaafkan. Buka lembaran baru. Sama juga tidak kalah penting dalam hal ini, kalau Anda bilang, Ustaz saya kembalikan ke agama, saya nggak paham agama. Anda kembali kepada para ulama. Ya. Kembali kepada ulama. Jadi salah satu kiat nanti insya Allah di tanggal 3 sampai 5 Agustus ini kita akan bahas kiat ke-6 dari 40 barang rumah tangga itu kembali kepada para ulama. Itu panjang lebar kita bahas. Bapak Ibu yang belum daftar mungkin bisa ikut. Mudah-mudahan masih tersisa kamarnya. Saya tidak ingat sekarang sisa berapa. Karena Rancamaya itu mungkin cuma ada 120-130 kamar. Selebihnya sudah banyak yang terjual. Mungkin Bapak Ibu kalau mau ikut bisa nanti tanya teman-teman kita CS ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, di sini kita mengembalikan permasalahan konsultasinya. Kalau kembali kepada agama, kembali para ulama. Ya. Dan ingat konsultasi bukan curhat. Cuma tanya, Ustadz, suami saya ucapin kalimat tolak dalam keadaan emosi, jatuh nggak? Itu konsultasi. Sama kalau ke dokter, teman-teman dokter sini kalau ada mungkin lebih tahu dari kami ya. Kalau konsultasi itu adalah, dok kepala saya sudah sakit dari 3 hari yang lalu, apa obatnya? Itu konsultasi. Kalau curhat itu cerita dulu. Dok saya sebenarnya selama 30 tahun hidup ini tidak pernah sakit kepala sih, baru kali ini cerita lah panjang lebar. Ini buang-buang waktu nggak ada gunanya. Konsultasi saja. Sama ustadz, ya, ahli agama kalau masalah agama, penyakit sama dokter. Curhatnya sama siapa ustadz? Tuangkan semua sama Sang Pencipta Allah. Coba pakai resep ini, luar biasa mujarabnya. Anda punya masalah apapun, wudu, sholat, jangan angkat kepala dari tempat sujud kecuali tuangkan sama Allah.
Ya Allah, engkau datangkan hujan ini menghina hamba. Orang itu menghina hambamu ini. Orang itu memfitnah, orang itu menggibah, orang itu menipu. Keluhkan semua sama Allah. Karena kalau kita sedang ada masalah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Kalau kita sedang ada nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Curhatnya hanya kepada Allah. Pernah dengar nama Sufyan ats-Tsauri, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, terkenal dengan julukan Sajjad. Orang yang suka sekali sujud. Beliau itu kalau punya masalah apapun, walaupun kecil, sujud tidak mau angkat kepala kecuali sudah tuangkan semua kepada Allah. Ya Allah, hambamu yakin ini ujian darimu ya Allah, tapi hambamu, mudahkan hambamu untuk melaluinya. Berikan hambamu perangkat-perangkat untuk menghadapi masalah ini. Berikan jalan keluar, catatkan pahala yang besar. Jadi kita berkeluh kesah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir di poin keempat adalah menjadikan pasangan kunci untuk masuk ke dalam surga. Ini sudah kita singgung tadi ya. Jadi bagaimana, dan Anda bisa bayangkan sekarang bagaimana kalau Anda pulang sebentar mulai menjadikan pasangan Anda adalah pahala untuk mengejar surga. Saya yakin setiap mungkin suami membawa tas laptopnya, istrinya akan merebut, ayo biar saya yang bawain. Mungkin kalau istri lagi, suami pulang ke rumah, istri lagi jaga anak, kita ikut partisipasi menjaganya juga. Karena kita mengejar pahala bersama-sama, itu beda sekali dengan orang yang memandang dengan pandangan dunia, menganggap remeh pasangannya, itu tugas kamu terserah, saya nggak mau ikut campur, itu kan beda. Makanya waktu Aisyah ditanya radhiyallahu anha, bagaimana Rasulullah SAW di rumahnya? Apa kata Aisyah? Beliau mengerjakan pekerjaannya sebagai seorang laki-laki, seperti kalian laki-laki di rumah kalian. Beliau jahit sendalnya sendiri, beliau membantu dan kadang-kadang membantu istrinya, gitu kan? Partisipasi bersama-sama, itulah keromantisan yang sebenarnya bersama-sama. Nah, seperti itu. Ada beberapa poin tentang masalah tujuan pernikahan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi sudah kita singgung ya. Jadi ubah niatnya, Bapak Ibu sekalian, usahakan memang niatnya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua adalah menyempurnakan setengah agama. Anda kalau menikah sekarang sebenarnya Anda sudah sempurnakan setengah agama. Dalilnya yang ini, coba di slide-nya ditampilkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang tidak paham. Kalau dia sudah menikah sebenarnya sudah setengah agamanya aman tuh. Asal dia nikah secara syar'i. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfud din falyattaqillah fi nisfil baqi." Jika seorang hamba sudah menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka karena itu ia tinggal bertakwa kepada Allah di separuh yang tersisa. Tadi saya bilang, mayoritas kita habiskan waktu sebagai status istri ataupun ibu, atau suami ataupun ayah, ini sudah status pahala. Apalagi kalau Anda jalankan tugas dengan baik. Jadi sebenarnya orang kalau sudah nikah dan urus rumahnya aja, keluarganya itu sudah setengah agamanya. Tinggal bertakwa di setengah yang sisa. Silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, itu tinggal setengahnya. Setengahnya sudah aman di rumah gitu. Kemudian juga kita tahu ini adalah perintah dalam agama, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, arba'un min sunanil mursalin, ada 4 yang semuanya itu disepakati sunnah atau perintah semua nabi-nabi. Al-haya'u, rasa malu, wat ta'attur, dan menggunakan wangi-wangian. Tentu ini laki-laki di rumah dan di luar rumah. Kalau ibu-ibu dianjurkan di dalam rumah ya, atau bersama mahram. Kalau di luar rumah tidak dianjurkan untuk menggunakan parfum. Tapi umumnya kita orang muslim wangi dan bersih. Memang selalu begitu. Semua badan kita. Nabi SAW itu membubui parfum dari rambut sampai kaki beliau. Sampai kadang-kadang sahabat menggambarkan ada minyak wangi yang netes dari rambut Nabi SAW. Ada sahabat yang salaman dengan Nabi dan mengatakan saya menemukan wanginya sampai beberapa hari. Nabi SAW sangat gemar dengan wangi-wangian gitu ya. Dan Allah membuat memang kita kalau sedang wangi kita percaya diri. Kalau kita sedang tidak wangi ya, maka kita tidak percaya diri. Memang sudah begitu ya. Digambarkan tentang surga itu semuanya wangi, semuanya indah. Nah seperti itulah. Kemudian wasiwak dan menggunakan siwak, sikat gigi tadi. Ya. Kemudian wan nikah dan juga menikah. Ini bagian daripada sunnah. Dan kita juga tahu bahwasanya pernikahan itu bisa menjadi penyebab masuk ke dalam surga sesuai dengan hadits Nabi SAW. Man waqahu Allahu syarra thnaini walajal jannah ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi. Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari 2 keburukan, 2 perkara, niscaya dia masuk surga. Yaitu apabila terdapat apa yang terdapat di antara 2 dagunya. Maksudnya dia bisa kontrol lisannya, yang dia ucapkan hanya hal-hal yang bermanfaat. Dan yang kedua apa yang berada di antara 2 pahanya, maksudnya kemaluannya. Ini dengan menikah. Dengan pernikahan juga kita memperluas pergaulan, hubungan.
Karena bergabung dua keluarga yang berbeda. Kita kan tidak boleh nikah mahram ya. Tidak boleh ibu, ayah sama anaknya. Tidak boleh tante, om sama ponakannya. Ini mahram, semua kan tidak boleh. Semua jalur ke atas kita ini mahram namanya. Ibu, ayah, kakek, nenek dan semua jalur ke sampingnya. Itu nggak boleh kita nikah. Semua jalur ke samping kita. Saudara dan saudari. Semua jalur di bawah saudara kita, ponakan dan semua jalur di bawah kita, anak dan cucu itu adalah mahram. Kita harus menikah dengan orang selain mereka. Berarti kan ada tambahan perluasan pergaulan gitu ya. Bertambah relasi dalam bisnis, ada besan, ada ipar dan segala macam. Bertambah pergaulan, bertambah keluarga dan segala macam. Apalagi kita tahu bahwasanya Bapak Ibu sekalian mertua itu dan anak mantu mahram abadi ya. Sudah tahu ya? Mertua dan mantu itu mahram abadi. Sekali Anda nikah sama istri atau suami Anda sekarang dan sudah terjadi interaksi biologis walaupun sekali, maka ibu dari istri Anda mahram Anda abadi walaupun Anda cerai sama istri. Ya, si akhwat juga begitu. Dia cerai sama suaminya, ayah dari mantan suaminya tetap mahram abadi seperti ayahnya. Boleh ketemu tidak berhijab, boleh salaman. Maka ini kan perluasan pergaulan luar biasa karena orang tua kita cuma satu, ibu satu ayah. Tapi dengan menikah mertua jadi orang tua kita juga. Jadi kita bisa punya ekstra orang tua. Jadi kalau ayah ibu Anda sudah meninggal, mertua Anda penggantinya. Karena itu menjadi orang tua kita juga. Gitu. Juga dalam pernikahan kita akan dapat ketentraman. Nah, karena Allah sudah menjanjikan dalam surah Ar-Rum ayat 21 tentang ketentraman ini ya. Tidak asing bagi kita ayat ini. Wa min ayatin khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Cuma ketentraman ini akan didapatkan kalau Anda mengikuti kriteria pasangan sesuai agama. Tidak ada ketentraman kalau bukan agama. Kalau hanya kekayaan, paras wajah, postur tubuh ini tidak membawa pada ketentraman. Ketentraman itu hanya kalau memang dia beragama. Karena dengan agama tadi saya bilang dia dengan mengenal Tuhannya dia akan memberikan hak kita. Itu ya, sebagai pasangannya. Ya, ketentramannya didapat itu. Kemudian juga yang ketujuh, tujuan pernikahan adalah kita mendapatkan keturunan yang baik. Jadi kalau Anda mau nikah sama Anda atau Anda menikah sama seorang lalu dia berikan syarat saya mau menikah tapi tidak mau punya keturunan, dari awal jangan menikah. Karena tujuannya memang untuk keturunan ya. Dan tentu keturunan yang soleh. Dan tidak akan lahir keturunan soleh kecuali dari pemilik sperma yang soleh dan pemilik sel telur yang soleha. Mengkhayal kita mendapatkan keturunan yang baik, menjadi ulama, menjadi orang-orang yang soleh, wali-wali Allah, lalu kita nikah sama orang yang salah. Anda sebagai laki-laki setetes sperma yang salah Anda teteskan ke rahim wanita yang salah, jauh dari agama. Apalagi ada kadang-kadang laki-laki mau jadi pahlawan kesiangan, dia nikah, ajak pelacur, naudzubillah menikah, lalu dia mengatakan kalau kau berubah maka saya akan nikahi kamu. Ini PR besar ini. Kenapa enggak dari awal cari yang soleha aja? Kenapa harus menjadi pahlawan kesiangan untuk perempuan pelacur dan mengajaknya taubat, lalu kemudian dia nikahi? Ini keliru. Karena sulit untuk mengeluarkan dia dari kebiasaan dia sekian tahun gitu ya. Nah sekarang kalau status sperma salah di situ lalu dia hamil punya anak, maka status dia sebagai ibu anak kita selamanya sampai di akhirat. Sama dengan akhwat salah pilih laki-laki, ya status sperma yang salah masuk ke rahimnya dia hamil, maka laki-laki buruk tersebut akan jadi status ayahnya ayah anaknya selamanya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat, hati-hati pilihlah tempat kalian meletakkan bibit kalian. Karena salah ini salah semua. Makanya keturunan yang saleh, Anda tidak asing tentunya kata Nabi SAW ada 7 hal yang terus mengalir pahalanya setelah seseorang meninggal. Selain nomor 1 ilmu yang bermanfaat, nomor 2 keturunan yang saleh. Itu harus di tangan ayah dan ibu yang saleh dan saleha. Baru bisa anak-anak juga saleh dan saleha. Gitu. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah dia bisa menjadi sumber rezeki. Orang kalau menikah, teman-teman sekalian, ini sekaligus jawaban buat orang tua yang mengatakan tadi anaknya, kamu nanti mau beri makan apa istrimu misal. Jawabannya ada dalam hadis ini ya. Di poin nomor 8 tujuan pernikahan, kata Nabi SAW, thalathatun haqqun 'alallahi 'aunuhum.
3 golongan pasti akan ditolong oleh Allah. Al-mujahidu fisabilillah, ini golongan pertama, orang yang jihad di jalan Allah. Secara rasional, orang yang pergi jihad teman-teman sekalian kan tinggalin pekerjaan, ya berarti tidak ada sumber income. Tinggalin keluarga, tinggalin rumah yang nyaman. Tapi Allah menjamin semua mujahid keluar itu akan ditolong oleh Allah. Akan disiapkan makanannya, kebahagiaan hidupnya, Allah buat ketentraman. Kalau tidak, mereka tidak ada yang pergi berperang. Yang kedua, wal mukatabu yuridul ada. Maksudnya budak, ya, zaman sekarang tidak ada budak lagi ya. Tapi budak yang mau bebasin dirinya. Di masa dulu Bapak Ibu sekalian ada pasar perbudakan ya. Itu baru dihapus setelah Perang Dunia Kedua. Sebelumnya masih ada perbudakan. Ya. Di Indonesia pun dulu masa-masa kerajaan-kerajaan dulu itu masih ada perbudakan. Budak ini dari mana? Dari dua. Dari tawanan perang. Orang kalau kalah perang dulu ditawan oleh orang yang menang lalu jadi budak dijual di pasar. Yang kedua biasanya orang-orang yang dirampok. Kalau zaman sekarang kan Masya Allah, Alhamdulillah kita hidup di masa aman ya. Kita keluar pakai pesawat, naik pesawat, wah aman dah. Ya. Kalau zaman dulu orang keluar mungkin dari Jakarta ke Bandung aja mungkin dulu di tengah jalan bisa perampok setiap saat, rampok kita dulu. Di masa-masa dulu ya. Bukan sekarang, Alhamdulillah sudah aman sekali. Nah itu bisa saja, nah orang kadang-kadang dirampok ambil hartanya, orangnya dibawa ke pasar budak dijual. Nah seperti itulah. Nah dalam Islam ada namanya mukatab. Mukatab itu budak yang bilang sama majikannya, saya mau bebas. Gimana caranya? Kalau majikannya bilang, kamu bisa bebas tapi kamu bayar 10 juta rupiah. Lalu dia bilang sama majikannya, saya cicil ya 1 juta 1 bulan. Jadi 10 bulan saya bebas. Nah itu namanya mukatab. Dia cicil dirinya supaya dia bisa bebas dari keterbudakan. Pernah dengar Salman Al-Farisi? Itu dulu jadi budaknya salah satu orang Yahudi di Madinah. Orang Yahudi itu kasih syarat, kalau Salman mau bebas dia harus bayar dengan 100 pohon kurma. Pohon kurma itu mahal. Orang Yahudi ini zalim. Tapi Nabi SAW bilang kepada para sahabat, kita bantu Salman. Sampai Nabi SAW sendiri juga sempat menancapkan salah satu dari pohon tersebut. Maka bebaslah Salman dari keterbudakan. Itu namanya mukatab ya. Kemudian yang ketiga ini jadi saksi bahasan kita, wannaki yuridul afaf. Yang pasti Allah tolong kasih rezeki, kasih kemudahan adalah orang yang menikah karena ingin memelihara kesucian dirinya. Kemudian juga tentunya di antara tujuan pernikahan adalah sumber pahala dan kenikmatan. Tadi sudah kita jelaskan di kemaluan ada pahala atau setiap biologis. Kita juga bisa mencontohi atau menjadi umat yang terbaik. Umat terbaik dari umat Islam adalah umat yang menikah gitu ya. Itu yang ke-10. Yang ke-11 penyelamatan diri dari yang haram. Karena dengan menikah kita sudah punya tempat pelampiasan. Saya tidak bahas panjang lebar itu, kita pindah sekarang ke motivasi ulama masalah nikah. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, ini maaf juga jawaban buat teman-teman yang duda dan janda. Bukan mengurangi kedudukan Anda, sama sekali tidak. Tapi Anda jangan trauma dengan masa lalu. Gagal masa lalu belum tentu gagal di masa akan datang. Dan lihat pandangan para salaf, sahabat tentang masalah pernikahan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, seandainya aku tahu bahwa ajalku tinggal 10 hari lagi, ini pasti aku meninggal nih 10 hari lagi. Niscaya aku ingin pada sisa malam-malamku itu ditemani oleh seorang istri yang tidak berpisah dariku. Walaupun 10 hari lagi saya tahu saya mati, saya tetap akan nikah sekarang. Karena pentingnya pernikahan. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, apakah seseorang diberi pahala saat mendatangi istrinya, sedangkan dia tidak bersyahwat padanya? Sekarang kita lagi nggak pengen biologis, tapi istri sudah dandan segala macam. Kita tahu itu adalah haknya dia. Lalu kita melayani dia, sementara dia sendiri, ya, si laki-laki ini lagi tidak pengen biologis. Atau si istri lagi tidak pengen, lagi tidak mood, tapi suaminya mengajaknya. Lalu dia layani. Apakah ada pahala buat suami istri yang seperti ini? Kata beliau, iya. Demi Allah karena ia bisa menginginkan anak. Dia bisa niat untuk mendapatkan anak. Atau ia bisa mengatakan ini adalah wanita muda, jadi mengapa aku tidak memberinya pahala. Maksudnya bisa saya dia bilang ya sudah, supaya saya dapat pahala juga istri saya dapat pahala atau suami saya dapat pahala, saya layani aja biologisnya. Tetap bisa ada pahala di situ. Imam Ahmad ini teman-teman pernah terjadi subhanallah. Di hari istrinya meninggal, malam itu dia menikah. Murid-muridnya datang ke rumahnya bingung. Ini antara takziah sama walimah. Imam Ahmad istrinya baru meninggal pagi, dia menikah malamnya.
Karena laki-laki kan tidak ada masa iddah ya. Beda sama perempuan. Perempuan ada masa iddah kalau meninggal suami 4 bulan 10 hari untuk mensucikan rahimnya. Tapi jelas ini kejadiannya agak unik. Waktu itu murid-muridnya bingung. Ini kita hadir takziah atau kita hadir walimah. Gitu kan. Maka ada satu orang memberani bertanya. Wahai imam. Dia bilang, tanya Imam Ahmad. Kami bingung nih. Antara kami takziah atau kami walimah. Bagaimana kami memahami keputusan anda? Baru tadi pagi anda kubur istri anda. Sekarang anda sudah menjadi pengantin malamnya. Apa kata Imam Ahmad? Saya khawatir kalau saya meninggal malam ini. Sementara saya bukan sebagai status suami. Dianggap lewat 1 hari saja tanpa status ini. Itu kekurangan. Ada pahala yang hilang. Sementara dalam syariat itu tidak bukan pelanggaran. Ya, seperti itulah gambarannya. Maisarah berkata. Maisarah seorang ulama juga. Dia menukil tentang Taus. Ya, ada tulisan Taus ya. Di statement yang di atas. Taus ini artinya burung merak teman-teman. Namanya beliau ini ulama tabi'in. Zakwan ibn Kaisan. Kenapa diberikan julukan Taus? Karena orangnya tampan, pintar, kaya, wangi. Pokoknya kalau orang lihat orang suka. Makanya dikasih julukan burung merak. Taus. Itu julukannya. Namanya Zakwan ibn Kaisan rahimahullah. Zakwan ini berkata pada Maisarah. Maisarah ini kebetulan orang muridnya dia belum menikah. Engkau benar-benar menikah hai Maisarah. Kata Taus. Atau aku akan mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Umar bin Khattab kepada Abu Zawaid. Umar juga pernah menegur salah satu muridnya bernama Abu Zawaid yang belum menikah. Tidak ada yang menghalangimu untuk menikah kecuali kelemahan atau banyak dosa. Kamu gak mau nikah sekarang tunda-tunda menikah kecuali karena kamu lemah atau memang banyak dosa yang kau lakukan sehingga Allah tidak mudahkan. Wahab bin Munabbi berkata, bujangan itu ibarat pohon di tanah gersang yang terombang-ambing oleh angin demikian dan demikian. Karena tidak ada kejelasan. Ya. Tapi kalau orang sudah menikah, tadi saya bilang statusnya saja sudah luar biasa. Di sini ada sedikit kami berbagi teman-teman sekalian, slide selanjutnya. Lalu bagaimana caranya kita mengenal pasangan atau anak kita mengenal pasangan sementara tidak pacaran? Ada 5 poin di sini, ada 4 poin sebenarnya. Poin kelima itu cuma penutupnya. Cara ta'aruf islami. Bagaimana caranya kita kenal pasangan tanpa pacaran. Para salaf dulu, mereka kalau mau nikah hari itu, mereka lihat hari itu, mereka akad nikah itu malamnya sudah jadi suami istri. Tidak ada tunda. Begitu sahabat Nabi. Pernah dengar wanita yang menawarkan diri kepada Nabi Muhammad SAW di masjid? Dia bilang, ya Rasulullah saya hibahkan diri saya. Lalu Nabi SAW melihat dan Nabi tidak ada hajat. Nabi bilang apa kepada jemaah yang ada di masjid? Siapa yang mau nikahi wanita ini? Detik itu juga seorang sahabat berdiri mengatakan saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa yang kau bisa jadikan sebagai maharmu? Dia bilang saya tidak punya apa-apa, saya miskin sekali. Jadi sahabat ini belum kenal wanita tersebut. Tapi karena Nabi yang tawarin dia langsung iyakan, dia mau menikah. Dan tidak punya apa-apa. Nabi bilang apa yang kau bisa jadikan sebagai mahar? Dia bilang saya nggak punya apa-apa. Nabi bilang apa? Iltamis walau khataman min hadid. Coba keluar dari masjid, cari walaupun besi yang dibengkokin jadi cincin. Jadi bukan lagi emas perak, cari besi-besi bekas, bengkokin jadikan cincin, bawa sini jadi mahar. Rupanya sahabat ini keluar nyari nggak ketemu, karena masa itu besi masih jarang gitu ya. Dia mengatakan ya Rasulullah saya nggak punya, nggak dapat, besi pun saya nggak dapat, karena miskinnya. Apa kata Nabi SAW? Kau punya hafalan Quran? Dia bilang ada. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kamu dan itu jadi maharnya. Detik itu juga jadi suami istri, selesai menikah, tidak dipersulit gitu ya. Nah caranya gimana sekarang? Ada teori dasar dalam agama. Yang pertama kenali fisik. Maksudnya kenali fisik yang dibolehkan dalam syariat untuk melihat. Kalau seorang laki-laki mau menikahi wanita, dia lihat wajah dan telapak tangan ini sudah mewakili. Karena wajah selalu interaksi dengan kita, begitu juga telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan wajah mewakili setengah badan, telapak tangan mewakili setengah badan. Selesai. Jadi nggak perlu suruh buka jilbabnya, lihat dadanya, segala macam itu nggak perlu. Nah itu yang pertama. Kata Nabi SAW, apabila seseorang di antara kamu hendak meminang seorang wanita, kemudian dia dapat melihat sebagian apa yang kiranya dapat menarik untuk mengawininya, maka lakukanlah. Atau lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu. Tentu di sini ulama membahas tidak boleh mencukupi diri dengan foto di masa sekarang, karena bisa diedit. Memang datang, temui depan walinya, lihat. Nah kalau anda punya anak perempuan, anak laki-laki, anda temani melamar, datang sana ketemu sama walinya si perempuan itu dan dilihat langsung secara fisik. Di saat itu boleh ngobrol, boleh tanya ya di depan walinya. Kemudian yang kedua kenali keluarganya. Keluarga ini maksudnya secara global, Bapak Ibu sekalian, secara global.
Kalau global keluarga itu dikenal berpendidikan ya, sudah itu sudah cukup mewakili. Oh keluarga itu kalau baik-baik sudah cukup mewakili, nggak perlu secara detail. Kalau ada satu dua orang keluarganya mungkin pernah buat kriminal itu tidak jadi tolok ukur. Globalnya keluarga itu baik. Keluarga ayahnya, keluarga ibunya sudah cukup mewakili. Yang ketiga lingkungan. Lingkungan ini bisa dengan dua cara. Sekarang kita cek medianya. Kalau sekarang kan biasa orang di media itu punya Instagram, YouTube, Facebook itu kan biasa dia tuangkan hobi dia. Kalau hobi dia ceramah ya pasti ceramah semua isinya. Kalau hobi dia musik pasti musik semua. Sebenarnya sudah mewakili itu ya. Biasanya kalau Mas Sai sekarang bisa mengecek media. Atau kalau tidak kita boleh bertanya kira-kira kalau weekend ngapain aja. Kita boleh bertanya begitu dengan calon pasangan. Anda juga sebagai orang tua boleh nanyakan, bantu anak kita bertanya misalnya. Nak saya mau tanya misalnya kepada calon anak mantu kita, kalau biasanya weekend diisi dengan apa kegiatannya? Kalau dia bilang, oh saya biasa ke diskotik, saya ke bar, ya sudah Anda sudah tahu. Kalau dia bilang, oh saya biasanya habisin waktu di rumah, saya bakti sama orang tua, atau saya di majelis ilmu, saya mengembangkan keterampilan saya, Anda juga sudah punya gambaran. Kalau ini semua dalam satu hari bisa ya. Kita melihat paras wajah dan telapak tangan mewakili tubuh, kita kenali keluarga secara umum, apalagi kalau kita duduk interaksi bertanya. Bukankah kadang-kadang Anda baru kenal orang, dari tutur katanya yang santun, ya, dari keramahan dia Anda sudah bisa bilang orang ini baik, benar gak? Kita baru kenalan sama orang ini, baru kenalan baru 5 menit, 10 menit, lalu kemudian orangnya ramah, kita sudah langsung bilang, oh orangnya baik ya. Kok bisa kita nilai begitu? Seperti itulah penilaiannya secara umum. Begitu juga dengan lingkungan tadi, kemudian yang terakhir istikharah. Istikharah ini 2 rakaat cukup. 1 kali cukup, gitu kan? Dan tidak harus hasilnya mimpi. Bisa kecenderungan, bisa informasi positif, gitu ya. Saya sudah pernah berbagi cerita ini, saya ingatkan kembali. Ini pernah terjadi karena di Jemaah Uhud kita, di musim haji waktu itu. Ada satu bapak datang ke saya di Mina, waktu itu lagi hari Tarwiyah. Beliau guru di Malang lalu bilang sama saya, Ustadz, saya mau cerita sebentar. Silakan Pak. Saya ini sama istri haji dibiayai oleh anak kami. Ada anak kami perempuan lagi haji di sini sama-sama. Terus dia bilang, saya kepikiran karena anak saya ini sudah umur 32 tahun belum nikah-nikah. Kami selalu mau dorong dia menikah, dia masih tunda-tunda pernikahan. Tolong Ustadz bantu kalau memang ada jodoh yang cocok gitu. Lalu saya bilang, baik. Mungkin saya belum bisa secara pribadi Pak, tapi saya coba nanti di Indonesia kami punya Mawaddah Indonesia ya. Supaya Bapak Ibu tahu juga salah satu unit tadi mungkin Ustaz Rahmat sudah jelaskan. Kita ada Mawaddah ya, ada Mawaddah Indonesia. Mawaddah ini Bapak Ibu sekalian memang wedding organizer syar'i gitu ya. Dan ada juga ta'aruf Islami. Jadi kalau Anda punya anak, punya saudara, mau cari pasangan yang baik bisa dari situ ya. Nanti tanya teman-teman kita di CS bisa insya Allah. Yang jelas saya bilang nanti insya Allah di Mawaddah. Sudah berjalanlah haji itu. Sampai dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Setelah pulang dari Mina, kami sempat pergi menuju ke sholat duhur di Masjid Haram. Dari hotel waktu itu. Kita menuju ke masjid untuk sholat duha dan sholat duhur. Ternyata saya kadang-kadang, untuk saya juga tidak sama keluarga. Kadang-kadang kalau haji memang saya berangkat sendiri biar maksimal temani jemaah. Maka saya sering bercanda sama bapak-bapak, teman-teman remaja, anak-anak muda, laki-laki. Ayo bujang, ayo sholat yuk. Waktu saya bercanda begitu, ternyata ada 4 orang anak muda waktu itu jalan. Mereka memang ambil kamar kuat. Nah, yang 3 sudah menikah, yang 1 belum rupanya. Lalu saya tanya, saya bilang, ayo bujang. Terus yang 3 ini bilang, Ustaz, ini yang ini bujang beneran nih. Kalau kami tidak bawa istri aja, ini bujang beneran. Saya tanya, memang antum bujang? Iya, dia bilang. Umurnya berapa? 35 tahun. Kenapa belum nikah? Ya saya belum dapat jodoh aja Ustaz. Terus tiba-tiba saya ingat bapak yang ngomong di Mina. Di tanggal 8 kemarin, baru 5 hari yang lalu. Antum kenal gak bapak ini? Iya kenal Ustaz. Itu kan haji sama anaknya, sama istri sama anaknya. Iya. Kenal anaknya gak? Iya pernah lihat. Nah itu bapak itu minta cari jodoh buat anaknya. Antum mau gak? Saya bilang gitu. Terus dia diam. Habis itu dia bilang, ya boleh aja sih Ustaz. Oke. Sekarang kita sama-sama. Ini sementara jalan dari hotel di Tower Jam. Ya, itu kan dekat sekali. Kita datang ke Masjid Haram. Sambil jalan saya bilang nanti habis ini. Ini ngobrol tadi sementara pernikahan terus gitu. Terus saya bilang nanti habis ini sholat duha. Sebentar tunggu duhur. Habis duha langsung istikharah ya. Dia bilang iya Ustaz. Baik. Dia sholat. Kebetulan kami sholat berdekatan. Dia di ujung sana. Habis itu saya panggil habis sholat duha. Sini. Sholat istikharah sekarang setelah saya.
Sholat dah dia 2 rakaat. Begitu habis salam, saya tunggu salam kedua, saya tanya, gimana kecenderungannya? Saya nggak tunggu, saya bukan bilang mimpi, saya cenderung gimana? Persentase mau nikah dengan tidak nikah mana lebih besar? Menikah Ustaz. Baik, saya tanya bagaimana orang tua antum, oh, ibu saya sudah meninggal, kalau ayah serahkan kepada saya. Mau nggak menikah sama anak bapak ini? Kalau mau saya ngobrol nih, makan siang. Dan sore kita ada taklim, saya akan nikahkan di Mekah. Gak pakai tunda-tunda gitu. Dia diam maksudnya, wah boleh Ustaz, gak apa-apa. Baik, saya kumpul ya, saya suruh tim panggil anak perempuan itu sama ayah ibunya, ketemulah kami di restoran. Waktu itu anaknya belum datang, tapi ibu ayahnya datang. Saya bilang, Pak, Bapak ingat waktu kemarin di Mina Bapak bicara sama saya masalah pernikahan? Anaknya, iya. Bapak kenal nggak Mas ini? Saya nggak usah sebut namanya dua-duanya, karena ini jemaah kita. Terus saya kenal, oh ya kenal Ustaz. Ya. Ah, itu kebetulan tadi ceritanya begini, saya jalan ke masjid terus saya ngomong, umurnya 35 tahun dan dia belum nikah. Saya tanya mau nikah sama anak Bapak enggak? Dia bersedia saja. Kalau Bapak bersedia, Ibu bersedia, anak Bapak Ibu juga sedia, kita nikahkan aja habis asar nanti di taklim depan jemaah, nanti lanjutin resminya di Indonesia. Oh kalau saya nggak ada apa-apa Ustaz, dia bilang, ada bapaknya, saya setuju aja. Istrinya ditanya ibunya, oh iya saya nggak apa-apa, tapi anaknya lagi nggak ada. Diteleponlah oleh orang tuanya datang, duduk bersama kami di meja itu, ada juga tim yang menemani, terus saya tanya, Ukhti ada kejadian begini-begini gimana? Terus tiba-tiba dia nangis gitu kan. Kenapa? Ada masalah apa? Iya Ustaz, saya punya permasalahan yang pertama, ini syubhat yang pertama gitu ya, ada beban. Saya ini bakti sekali sama kedua orang tua saya. Saya takut nanti kalau saya nikah, suami saya larang saya bakti sama ibu bapak saya gitu. Saya bilang kalau cuma itu masalahnya tinggal ngomong sama calon suaminya. Gitu kan? Kenapa harus itu jadi beban ditunda-tunda pernikahan hanya itu? Ada masalah lain enggak? Ada Ustaz, saya baru hijrah. Saya takut nanti kalau calon suami saya larang saya ikut taklim. Sementara saya lagi semangat-semangatnya belajar. Oke, tinggal tuangkan, sampaikan kepada calon suaminya. Dengarkan jawabannya gitu kan. Nah, terus ada beberapa syubhat yang lain, masalah dia bekerja karena dia wanita karir bekerja waktu itu, jabatannya cukup baik. Nanti kalau suami saya suruh berhenti gimana karir selama ini dan saya harus membiayai orang tua saya. Oke, tanyakan kepada calon suaminya. Ini kan semua bisa. Akhirnya alhamdulillah mereka tenang. Saya bilang kalau setuju nanti ketemu sama masnya itu bisa saya tengahi. Karena wanita ini kan ada walinya, ada ayahnya. Jadi boleh ngelihat. Silakan pakai kamar saya, nazar syar'i di situ boleh. Gitu kan. Saya tunggu nanti habis makan siang, kita kumpul sama-sama. Saya bilang silakan makan siang dulu. Mereka langsung bilang, Ustaz kita nggak usah makan siang, langsung istikharah aja. Itu betul, ini kejadian nyata di haji. Akhirnya mereka pergi kamar. Kebetulan saya satu lantai dengan mereka. Setengah jam kemudian mereka datang. Ya Ustaz kami setuju. Oke, saya telepon nih si Bujang, cari Bujang mana? Bujang nggak ada. Cari-cari, mana si Bujang? Ternyata lagi tidur di kamarnya. Terus saya tanya teman-teman kamarnya, semua lagi di kamar Ustaz. Saya telepon kamarnya dari kamar saya. Ayo ini Bujang, jodoh sudah datang masih tidur. Tapi saya bercanda gitu. Akhirnya datang dia. Ngobrol lah mereka di situ. Semua syubhatnya akhwat ini, ukhti ini disampaikan. Ternyata anak, subhanallah kalau jodoh laki-laki itu bilang, oh saya juga punya ayah. Saya berharap nanti dapat istri saya bisa bantu saya bakti. Saya pun akan bakti tentu sama mertua saya. Terjawab satu. Masalah hijrah. Oh saya juga baru hijrah. Saya juga pengen dapat istri yang mau sama-sama ke taklim. Nah terjawab. Terus masalah pekerjaan. Oh saya tidak akan ganggu karir istri saya kalau memang dia wanita karir. Silakan aja selama memang tidak ada pelanggaran agama. Intinya klop pada saat itu. Habis asar saya iklanin sama jemaah pas mau taklim. Bapak ibu sekalian hari ini ada berita gembira. Jemaah kita ada yang mau nikah. Siapa Ustaz? Fulan sama Fulan. Oh heboh. Akhirnya akad nikah terjadi. Alhamdulillah saya dapat berita sampai hari ini masih langgeng. Kemarin saya haji ini, baru kita pulang haji, saya ketemu sama satu jemaah yang hadis sama kita pada saat itu. Terus ngobrol lah, enggak sengaja ngingat pernikahan itu. Saya tanya, terus gimana rumah tangganya? Alhamdulillah masih berjalan Ustaz sampai sekarang itu. Kami biasa diundang segala macam ketemu. Nah maksudnya Bapak Ibu sekalian, dari kisah yang panjang ini, istikharah itu enggak usah panjang-panjang. Enggak harus mimpi, apalagi di Indonesia saya dengar dulu orang kalau istikharah itu, supaya jodoh atau tidak harus mimpi ular. Digigit ular. Pernah dengar gak? Hah? Saya pernah dengar itu ya. Kami gak tahu kalau memang di wilayah lain tidak, tapi di Sulawesi pernah saya dengar itu. Ya betul ya. Ya. Jadi ini salah ini. Karena dalam Islam mimpi ular itu buruk teman-teman. Ular itu salah satu hewan dari 5 hewan atau 6 hewan yang boleh dibunuh. Ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis 5 hewan, jenis hewan dibunuh di wilayah haram atau di luar haram.
Haram itu di sekitar Mekah, di sekitar wilayah haram Mekah Madinah itu kan tidak boleh dibunuh hewannya ya. Tapi 5 hewan ini boleh dibunuh. Walaupun di wilayah haram. Disebutkanlah tikus, ular, tikus, ular, kemudian raja wali, burung raja wali, kemudian burung gagak yang di dadanya ada bulu putih dan ada anjing buas. Anjing gila, buas, itu boleh dibunuh. Dalam riwayat lain yang keenam adalah kalajengking. Bahkan kalajengking ini boleh dibunuh walaupun kita sedang sholat. Begitu dalam hadis itu ya. Jadi orang mimpi ular itu bukan mau dapat jodoh, itu salah. Bagaimana kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi ular? Masa mau nikah gitu kan? Jadi perbaikin persepsi itu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini bahasan itu masih panjang teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah rumah tangga. Mungkin kita cukup sampai sini dulu karena sudah menjelang duhur. Kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka